Ketemu lagi dengan Bang Ox. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Silahkan menonton. Setelah menerima pukulan ini, tubuh Ye Jingxian perlahan jatuh ke belakang, dan asap hitam seperti terbakar mengepul dari tubuhnya. Bab 270 Selamat. Penatua Su telah menunggu saat ini. Dia melangkah maju dan berdiri di samping Ye Jingxian. Setelah merasakan napas Ye Jingxian, senyum muncul di wajahnya. Bagaimana kabar kakak? Li Chen dan Wan Zheng juga mendatangi Ye Jingxian, dan Wan Zheng bertanya. Sekte kami telah menghasilkan seorang yang bermitra dengan jin dan lainnya. Meskipun ada banyak bahaya selama proses pembuatan ramuan emas, hasilnya tetap bagus, kata tetua Su sambil tersenyum. Persiapan selama 1 bulan tidak sia-sia. Li Chen menatap Ye Jingxian yang sedang berbaring di tanah. Tidak ada kulit normal yang tersisa di tubuh Ye Jingxian, semuanya hangus hitam. Saat dia menonton, Ye Jingxian bersinar. Ye Jingxian mula-mula menggerakkan jari-jarinya sedikit, dan Li Chen memperhatikan kulit hangus di jari-jarinya terkelupas, menampilkan kulit seputih batu giok. Sebaliknya, setelah menahan petir emas tersebut, tubuh Ye Jingxian berubah seolah-olah dia telah terlahir kembali. Jika mereka gagal melewati ujian, mereka akan mati. Jika mereka berhasil melewati ujian, mereka akan diberi pahala oleh langit dan bumi, yang berarti tubuh tahu mereka akan meningkat pesat. Ini adalah manfaat dari pahala dari langit dan bumi. Setelah lulus ujian langit dan bumi, dengan tegas dikatakan, sejak saat itu, para kuatir jindan dan kuatir pembentuk fondasi bukan lagi makhluk yang sama jenisnya. Meskipun penampilannya tetap sama, tubuh tahu telah mengalami perubahan yang luar biasa. Para biksu bantuan di tahap pendirian fondasi membutuhkan mantra atau instrumen magis agar bisa terbang. Tetapi setelah mencapai tahap inti emas, terbang menjadi menutupi. Saat Li Chen memikirkan hal ini, kulit hangus di tubuh Ye Jingxian mulai terkelupas dalam jumlah besar saat dia bergerak, dan wajahnya kembali normal. Tuan, saya berhasil. Meskipun aku benar-benar ingin memarahimu dan kamu mengambil risiko, aku tetap bangga padamu. Tetua Su tersenyum seperti ayah yang baik hati. Sebenarnya, dia sangat ingin memuji Ye Jingxian atas ketegasannya. Tetapi dengan Li Chen dan Wan Zheng di sisinya, jika semua orang mengambil risiko seperti Ye Jingxian, dia tidak yakin setiap petualangan akan berhasil. Awalnya, terobosan itu merupakan proses bertahap. Waktu untuk mengonsumsi lebih banyak suplemen spiritual. Namun, Ye Jingxian mendapati keadaan telah berubah, jadi dia meminum 2 poyu dan tingkat tinggi secara bersamaan, yang memungkinkan ramuan emas itu dengan cepat meningkatkan kekuatan spiritual, vitalitas, dan kekuatan mentalnya setelah terbentuk, dan hampir menyedotnya hingga kering. Ye Jingxian berdiri dari tanah, aura ramuan emas di tubuhnya terus menyebar, dan tubuh Wan Zheng bergetar. Li Chen, di sisi lain, tidak merasakan banyak hal. Ye Jingxian tidak melakukannya dengan sengaja, tetapi dia baru saja menerobos dan tidak mampu menahan aura ramuan emasnya. Zheng semangatmu masih perlu diasah. Kalau tidak, kamu tidak akan mampu mempertahankan terobosan. Tetua Su memberi nasihat ketika dia melihat kondisi Wan Zheng. Dia menatap Li Chen lagi dan tidak berkata apa-apa lagi. Penatua Su telah menyadari sesuatu yang tidak biasa tentang kekuatan mental dan kondisi fisik Li Chen. Jika dia tidak melihat Li Chen tumbuh dewasa, dia akan mengira bahwa Li Chen adalah makhluk roh berkulit manusia. Peter Su sangat yakin dengan kemampuan Li Chen dalam membuat ramuan, dan keyakinan ini datang dari latar belakang Li Chen. Jika fisik dan kekuatan mental seperti ini tidak mampu menembus tahap inti emas, lagi-lagi yang perlu dipersiapkan untuk mencapai terobosan. Dapat dikatakan bahwa Li Chen sekarang hanya kekurangan ranah. Kekuatan fisik dan mentalnya telah lama mencapai atau bahkan melampaui standar terobosan. Selamat, kakak senior, karena telah memperoleh ramuan emas. Li Chen berkata sambil tersenyum dan membungkuk pada Ye Jingxian. Wan Zheng juga berusaha keras menahan pengaruh aura ramuan emas Ye Jingxian. Tetapi dia bahkan tidak dapat berbicara saat ini dan hanya bisa membungkuk dengan enggan. Adik kecil, jika bukan karena ramuanmu, aku tidak akan menjadi seperti ini. Ye Jingxian berkata dengan serius sambil membungkuk. Hanya dia, orang yang terlibat, yang tahu betapa beruntungnya terobosan ini. Apa yang kau katakan, kakak senior? Bukankah sudah menjadi kewajiban kita untuk saling membantu? Aku butuh perhatianmu terus-menerus di masa depan. Kau adalah guru besar Golden Core sekarang. Li Chen menjawab sambil tersenyum. Jika ada yang berani menindasmu di masa depan, aku akan menginginkan pembunuhan, kata Ye Jingxian sambil menampar dadanya. Baiklah, Jingxian, pergilah beristirahat dulu, dan laporkan kepada sekte besok. Kami akan mengadakan upacara pembuatan pil untukmu dalam beberapa hari. Jadi dia bertepuk tangan dan menyela mereka berdua. Ya, Tuan, Ye Jingxian membungkuk dan menjawab. Kakak senior, ini adalah hadiah yang aku persiapkan sebelumnya, untuk hiburanmu. Li Chen melemparkan sebuah kotak giok kepada Ye Jingxian sebelum pergi. Setelah semua orang pergi, Ye Jingxian membuka kotak giok dan melihat 20 potong teh baru kelas 3 dan pil permajaan di dalamnya.
Ye Jingxian menutup mulutnya dengan tangannya untuk mencegahnya berteriak. Meskipun dia adalah raksasa kecil dengan tinggi 2 meter dan 2 meter, dia juga memiliki seorang wanita dan sangat menonjol. Dia juga mengetahui melalui beberapa saluran bahwa Li Chen mungkin masih memiliki pil anti penuaan, tetapi dia tidak pernah berpikir untuk bertanya. Karena dia tahu betul bahwa dia tidak mampu membeli pil anti permajaan dengan kekayaannya sendiri. Menurut informasi publik, perusahaan perdagangan Beishu telah menggunakan pil anti permajaan untuk mempromosikan produknya, menyebabkan nilai pil anti permajaan yang ditukar dengan benda-benda spiritual terus meningkat, dan telah mencapai tingkat yang membuat para melibatkan jin dan biasa tercengang. Mengenai informasi pribadi, Master Luo dari Sekte Qianhuan menukar 108 bendera formasi tingkat 3 dengan pil permajaan. Kita bisa membayangkan betapa berharganya sebuah pil antian. Tetapi hadiah yang dikirim Li Chen saat ini adalah sebuah pil antian. Ye Jingxian juga mengerti mengapa Li Chen tidak berencana mempersembahkan pil anti penuaan pada perayaan, karena itu akan terlalu mencolok. Dalam hadiah ini, belum lagi pil anti penuaan yang tak ternilai harganya, bahkan 20 potong teh baru kelas 3 pun sangat berharga. Dilihat dari kualitas teh kelas 3 yang baru, itu pastilah teh spiritual kelas 3 yang dipetik dari pohon teh spiritual kelas 3 yang diberikan kuil kianya kepada Li Chen, dan dipanggang oleh Li Chen sendiri. Teh spiritual kelas 3 ini sekarang telah menjadi objek spiritual legendaris di wilayah pengaruh kekuatan-kekuatan Saleh di benua Shu Utara. Semenjak banyak tinjuan teh spiritual kelas 2 yang dipanggang Li Chen di perayaan Master Alkimia, kemampuan memanggang teh Li Chen hampir meningkat ke tingkat yang sama dengan Master Alkimia, dan nilai teh spiritual yang dipanggang Li Chen sendiri pun meningkat pesat. Li Chen kembali ke puncak Cijian, dan dia mengeluarkan senjata spiritual halus berupa pedang terbang kosong dari ruang mesin. Ini adalah senjata spiritual yang telah disempurnakan di ruang mesin sambil mengalihkan perhatiannya dari mengawasi Ye Jingxian membuat ramuan. Karena itu adalah senjata spiritual yang dia buat sendiri. Dia dapat menggunakannya tanpa pemurnian apapun. Namun, dia tidak akan mengganti pedang terbangnya. Dia tidak perlu menambah senjata spiritualnya sama sekali. Kini senjata spiritual yang biasa ia gunakan meliputi 9 pedang terbang dari formasi pedang 9 istana, 12 senjata spiritual berbentuk jarum tingkat 3 jarum pengubah angin yang dikirim oleh kloningannya Li Tianba, dan manik-manik perisai bumi tebal. Selain itu, ada 12 mayat besi. 11 diantaranya memiliki 3 kepala dan 6 lengan, dan mayat besi pembunuh lainnya bahkan lebih kuat dari mayat besi puncak normal. Selama masa pembangunannya, kekuatannya bisa dikatakan telah mencapai tingkat tertinggi. Dengan tambahan 108 bendera formasi tingkat 3, ia bahkan dapat menantang seorang penguasa Jindan. Dia mempelajari metode pemurnian senjata bukan untuk tahap pembangunan. Penatua Zhao hanya setengah benar tentang alasan mengapa dia belajar menyalin senjata. Sekarang senjata ajaib di tangannya sudah cukup untuk digunakan pada tahap awal ramuan emas. Dia melakukannya demi kloningannya, Li Tianba. Meskipun Li Tianba memiliki pedang terbang kelahiran dari pedang Jindan Yun melepaskan kekuatan pedang terbang kelahiran setelah kekuatannya mencapai tahap Jindan. Namun, Li Tianba masih harus berhadapan dengan puncak Wanjian. Wilayah kekuasaan Li Tianba masih dalam tahap tengah pembangunan, tetapi persiapan pekerjaan perlu dilakukan sekarang. Perlu Anda ketahui bahwa Li Tianba memiliki sejumlah besar ramuan tingkat atas di tangan. Ramuan tingkat atas menimbulkan bahwa tidak akan membutuhkan waktu lama bagi Li Tianba untuk mencapai tahap akhir pembangunan fondasi. Ada kilatan cahaya di tangan Li Chen. Dia menambahkan sihir ke pedang terbang senjata spiritual. Dia menganugerahi pedang terbang senjata roh itu dengan 3 mantra, pemecah angin, pembelah cahaya, dan hantu. Dan pedang terbang senjata roh itu juga memiliki pola susunan sihir bawaan seperti percepatan dan kepadatan. Itu hanya bahan pemurnian untuk membuat senjata spiritual tingkat rendah, tetapi sebenarnya mencapai kualitas senjata spiritual tingkat tinggi. Senjata rohani. Dengan warisan produksi senjata keluarga Zhang, itu seperti sebuah pintu yang terbuka untuknya, yang memungkinkan dia untuk secara bebas mengendalikan bahan-bahan produksi senjata yang sebelumnya tidak mungkin untuk diproses. Tentu saja, ia juga menggunakan Quantum 01 untuk mendesain ulang senjata bagi Nezha dan 10 mayat besi berkepala 3 dan berlengan 6 lainnya. Tujuan besar. Dia tidak berencana menyiapkan senjata tingkat spiritual untuk mayat besi, tetapi malah mengarahkannya ke tingkat mayat perak. Ya, rencananya adalah untuk meningkatkan semua mayat besi menjadi mayat perak setelah dia dipromosikan ke tahap Jindan, dan kemudian menyiapkan senjata ajaib seperti senapan Gatling tingkat menengah untuk setiap mayat perak. Bahan promosi tingkat 3 saja sudah cukup untuk membuat seorang cerdas Jindan biasa tidak berdaya. Sudah sangat sulit bagi seorang yang terlibat Jindan biasa untuk menyiapkan beberapa senjata ajaib untuk dirinya sendiri, apalagi menyiapkan senjata ajaib tingkat pertama untuk mayat perak. Namun, sebagai ahlinya, terutama setelah wilayah kekuasaannya naik ke tahap inti emas, Li Chen dapat mengotori ramuan dengan kualitas yang lebih tinggi. Setelah pedang terbang senjata ajaib di tangannya terpesona, Li Chen mengirimkan sebagian informasi tentang pedang terbang senjata ajaib ke dalam susunan sihir,
menunggu untuk menyempurnakannya dan menerima informasi tersebut. Dia memasukkan pedang terbang senjata spiritual ke dalam tas penyimpanan terpisah, yang di dalamnya sudah berisi 5 senjata spiritual dengan kualitas yang sama. Dia mengeluarkan kartu identitas tamunya dan mengirim pesan. Senjata spiritual ini akan didaur ulang oleh perusahaan perdagangan Beishu, dan lebih banyak bahan produksi akan dikirim. Li Chen kini berpraktik sebagai penyuling peralatan dan tidak perlu lagi menghabiskan kekayaannya sendiri. Sebaliknya, ia justru memperoleh kekayaan. Sejak dia mulai meluncurkan senjata spiritual, dia telah menjualnya melalui jalur perusahaan perdagangan Beishu. Awalnya, Laida, manajer perusahaan perdagangan Beishu, mengira Li Chen menjual barang curian, yaitu membuang barang rampasan. Namun, ketika mereka menerima senjata spiritual tersebut, mereka menemukan bahwa semuanya baru saja disempurnakan. Berpikir tentang tahap akhir pembangunan Li Chen, manajer Lai menebak asal-usul muasal senjata spiritual ini. Manajer Lai sebenarnya ingin membujuk Li Chen bahwa akan lebih baik menyebarkan lebih banyak ramuan daripada membuang-buang waktu. Tetapi dia tetap membeli kembali senjata-senjata spiritual ini dengan harga tinggi dan memberikan Li Chen bahan-bahan pemurnian dengan harga serendah mungkin. Jika Anda ingin menaklukkan seorang ahli alkemis, usaha sebanyak ini tidak ada apa-apanya. Belum lagi senjata spiritual yang disempurnakan oleh Li Chen. Bahkan jika perusahaan perdagangan Beishu mendaur ulangnya, tidak akan rugi karena kualitasnya sangat bagus. Seorang pemurni senjata biasa perlu menggunakan bahan-bahan produksi yang sangat langka dan berharga untuk menyalin senjata spiritual tingkat atas dengan kualitas yang sama. Tetapi Li Chen hanya membutuhkan bahan-bahan produksi tingkat 2 biasa untuk menyalin senjata spiritual tingkat atas, yang membuat Li Chen merasa seperti sedang menyalin senjata spiritual tingkat atas secara grosir. Sambil menunggu para atlet dari perusahaan perdagangan Beishu datang dan mengambil senjata spiritual dan pedang terbang, Li Chen mengeluarkan pil spiritual tingkat tinggi kelas 2. Saat pikiran bergerak sedikit, ramuan tingkat tinggi 2 yang diambilnya menghilang. Ramuan itu ditelan oleh ular hantu roh absolut yang tak terlihat. Ular hantu roh absolut sekarang panjangnya 1 meter, dan kekuatannya setara dengan binatang tingkat 2 di tahap awal pembangunan pondasi. Awalnya, kekuatan binatang spiritual seperti ular hantu roh absolut tidak dapat ditingkatkan secepatnya. Bab 271 Perawatan. Sebuah perahu terbang besar terbang di atas laut, dan laut di bawah dapat dilihat dari jendela kabin. Laut Utara adalah wilayah laut yang sangat berbahaya dengan banyak sekali binatang laut. Bahkan terbang di udara pun berbahaya. Di antara binatang laut, belum lagi monster kelas 3, bahkan binatang laut kelas 2 memiliki kemampuan untuk menyerang langit. Namun kapal terbang besar ini berlayar dengan aman, dan tidak ada binatang laut yang menyerangnya. Sebab di depan kapal terbang besar itu, ada bendera komando, dan bendera itu memancarkan gelombang aneh, membuat semua binatang laut mengerti bahwa ini adalah kapal terbang yang dilindungi. Selain ruang kargo, 2 lantai atas kapal terbang besar ini adalah kabin penumpang, dan lantai bawah adalah kabin tingkat rendah, yang sebagian besar ditempati oleh para pesaing dalam tahap pemurnian ki atau pembentukan fondasi. Kabin di tingkat atas terdiri dari 10 suite, yang digunakan oleh biksu berstatus atau biksu dalam tahap jindan. Akibat kekacauan di Pulau Tianhai, banyak kekhawatiran berusaha mencari cara untuk meninggalkan Pulau Tianhai, terutama mereka yang memiliki hubungan dengan perusahaan dagang Beihai. Ini juga satu-satunya cara untuk meninggalkan Pulau Tianhai dengan aman. Di suite nomor 2 di kabin atas kapal terbang komersial perusahaan perdagangan Beihai, Elderin, Elderen, dan keluarga Renfeier yang berjumlah 3 orang sedang beristirahat. Saat ini, sebuah keluarga yang terdiri dari 3 orang sedang duduk di ruang tamu. Mata kedua bertanding Jindan, Penatua Yin dan Penatua Ren, penuh dengan kebingungan dan kekhawatiran. Perusahaan perdagangan Beihai, yang sebelumnya tidak dapat dihubungi, kali ini berinisiatif untuk menemukan mereka dan memberi mereka tiket kapal. Perlu Anda ketahui bahwa di Pulau Tianhai saat ini, tiket untuk kapal terbang komersial perusahaan dagang Beihai sangat sulit didapat. Dagang itu sendiri di Pulau Tianhai. Perusahaan masih fokus pada bisnis. Setelah mendapatkan tiket kapal, orang pertama yang terlintas di benak Penatua Yin mungkin adalah Putri Inshilan. Selama beberapa hari terakhir di Pulau Tianhai, akibat perpecahan terhadap sekte Mingxin, sekte Tianhai dan sekte Xuanming sudah lama hanya tinggal nama saja. Penatua Yin dan Penatua Ren melarikan diri dari sekte masing-masing. Sekte Mingxin adalah satu-satunya sekte yang dominan, dan bahkan kelangsungan hidup 2 kekuatan Jindan menjadi semakin sulit. Belum lagi sumber daya ramuan emas di Pulau Tianhai sudah langka. Mereka bahkan berencana untuk menutupi Laut Utara jika mereka tidak bisa lagi menunggu kapal komersial perusahaan perdagangan Laut Utara. Merekomendasikannya dan terus menahannya. Tepat ketika mereka kebingungan, perusahaan dagang Beishu mengirimkan tiket kapal, dan Elderin dan Elderen segera membawa Renfeier ke kapal terbang komersial milik perusahaan dagang Beihai. Tetapi begitu mereka menaiki kapal terbang itu, kejadian-kejadian aneh terjadi, yang membuat Tetua Yin dan Tetua Ren bingung sekaligus khawatir. Dengan kekuatan seperti itu, dia hampir tidak memiliki saingan di Pulau Tianhai kecuali leluhur bayi palsu Zhang dari sekte Mingxin.
Bahkan Patriark Zhang bayi palsu dari sekte Mingxin tidak berani menyerang perusahaan dagang Beishu. Dapat menyebabkan kehancuran sekte Mingxin. Dengan kekuatan Guru Jiang dan latar belakang perusahaan perdagangan Beihai, status dan kedudukannya jauh lebih tinggi daripada Penatua Yin dan Penatua Ren. Terima kasih Jindan. Namun, Biksu Jiang sangat sopan kepada Tetua Yin dan Tetua Ren, dan secara pribadi mengatur suite nomor 2 untuk keluarga mereka, yang merupakan suite terbaik kecuali suite nomor 1 tempat Biksu Jiang sendiri tinggal. Setelah itu, para pelayan dari perusahaan perdagangan Laut Utara akan mengirimkan makanan rohani setiap hari. Justru karena Biksu Jiang terlalu baik pada mereka sehingga mereka merasa tidak nyaman. Penatua Yin tahu betul bahwa meskipun Yin Shilan adalah murid sejati sekte Qianhuan dan dirawat oleh sekte tersebut, tidak akan membiarkan seorang yang kompeten di tahap akhir Jindan memperhatikan begitu perhatian. Bahkan Peter Yin dapat merasakan bahwa Biksu Jiang jelas-jelas berusaha berteman dengannya. Belum lagi sekte Tianhai dan sekte Xuanming telah dibubarkan. Bahkan ketika sekte Tianhai dan sekte Xuanming berada di puncaknya, identitas kedua tetua Jindan mereka yang digabungkan tidak dapat mempengaruhi perhatian Biksu Jiang. Apakah identitas Lan Er telah berubah di sekte Qianhuan? Tetua Yin berbisik pada dirinya sendiri. Lan Er adalah anak yang hanya fokus pada formasi dan tidak mampu melakukan hal lain. Tetua Ren menenangkan. Dia mengenal anaknya sendiri dengan baik. Yin Shilan memiliki bakat yang luar biasa, tetapi dia menyukai formasi dan berlatih agar dapat mempelajari formasi lebih dalam. Namun, mustahil bagi Yin Shilan untuk mencapai hasil yang signifikan dalam seni formasi hanya dalam beberapa tahun. Seni formasi membutuhkan akumulasi waktu. Akhir akan secara aktif berteman dengannya. Lalu kenapa Tetua Yin berhenti di sini? Tetua Ren mengerti apa maksudnya tanpa harus mengatakan apa-apa lagi. Penatua Ren menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kita tanya saja setelah bertemu Lan Er. Tetua Yin berkata tanpa basa-basi lagi. Ren Fei Er tidak memperhatikan pembicaraan orang tuanya. Dia menatap pemandangan di luar dengan mata tak bernyawa. Tentu saja, butuh waktu beberapa tahun juga untuk tumbuh menjadi gadis besar. Selama bertahun-tahun, dia juga menanyakan kabar Li Chen. Tetapi sayangnya, dia tidak pernah melihat Li Chen lagi sejak sekte Tianhai dihancurkan. Dia kemudian mendengar bahwa Li Chen telah pergi ke benua Shu Utara. Penatua Yin dan Direktur Ren tidak akan pernah membayangkan bahwa sikap Tuan Jiang dari perusahaan dagang Beihai akan berhubungan dengan Li Chen. Bakat Li Chen di bidang lain terhalang oleh akar spiritualnya, sehingga mustahil dia mencapai hasil apapun dalam waktu singkat. Mereka berspekulasi bahwa Li Chen mungkin masih mengandalkan perlindungan Yin Shilan untuk bertahan hidup di sekte Qianhuan. Kapal terbang komersial tersebut memerlukan waktu 20 hari untuk menjelajahi Laut Utara dan berhenti di pegunungan Xiwandashan untuk beristirahat selama setengah hari. Siapapun yang tidak turun dari kapal terbang di Gunung 10.000 tetap berada di dalam terbang dan beristirahat. Mereka semua tahu bahwa ini adalah wilayah pengaruh sekte iblis sekte Shenluo. Yang akan terjadi jika mereka meninggalkan kapal terbang komersial tersebut. Setengah hari kemudian, setelah kapal komersial lepas landas, Biksu Jiang datang ke suite nomor 2 lagi. Biksu Jiang sering datang ke sini akhir-akhir ini dan menjadi akrab dengan sesepuh Yin dan istrinya. Saudara Jiang, silakan duduk. Peter Yin tersenyum dan mempersilakan saudara Jiang untuk duduk. Ia mengeluarkan 3 potong teh spiritual dari kotak itu dan menggunakan 3 potong teh spiritual itu untuk membuat 3 cangkir teh. Rekan Tao Yin, silakan cicipi tehku yang enak. Ini adalah teh spiritual terbaik di dunia. Ketika Peter Yin membuka kotak giok itu, ia memastikan bahwa itu adalah teh spiritual kelas 3. Sumber daya ramuan emas yang sangat langka di Pulau Tianhai. Ramuan emas tersebut. Melihat Biksu Jiang menjamu tamunya dengan kelas spiritual 3, dia kagum akan kekayaan benua Shu Utara dan semakin yakin dengan perjalanannya ke benua Shu Utara. Dia mengambil cangkir dan menyesapnya. Matanya berbinar dan dia menatap istrinya di sebelahnya. Penatua Ren memiliki ekspresi yang sama dengannya. Teh yang enak. Kali ini, terima kasih saudara Jiang, saya bisa menyaksikan teh yang begitu ajaib. Dia tersenyum dan berterima kasih kepada saudara Jiang. Ini dipanggang oleh pedagang kami Li Keqing. Keterampilan mengukir Li Keqing tak tertandingi di dunia, tapi sayang sekali sulit untuk mengundangnya. Biksu Jiang berkomentar dengan senyuman yang mengandung sedikit makna dalam kata-katanya. Kali ini, Li Chen meminta perusahaan perdagangan Beishu untuk menjemput Penatua Yin dan keluarganya. Meskipun Biksu Jiang adalah seorang yang termasuk jin dan akhir, ia masih ingin berteman dengan Li Chen. Meskipun Li Chen saat ini tidak dapat menyalin ramuan tingkat 3 yang dibutuhkan Biksu Jiang, semua orang tahu bahwa begitu Li Chen berhasil membuat ramuan tersebut, berteman dengannya sekarang akan membawa manfaat besar bagi mereka. Belum lagi keterampilan Li Chen dalam menggoreng teh, yang kini dipuji oleh para biksu seperti keterampilan bersejarahnya. Benua Shu Utara menghabiskan banyak uang untuk mengundang Li Chen menggoreng sejumlah kecil kelas spiritual 3 menjadi teh spiritual. Biksu Jiang mendapat sebagian uang, dan kali ini ia menggunakannya untuk menghibur Tetua Yin dan istrinya. Hanya untuk berteman dengan Tetua Yin. Apakah Keqing Li sangat sibuk? Penatua Yin bertanya dengan bingung.
Dia telah menyaksikan kekuatan mengerikan perusahaan dagang Shu Utara, dan bahkan sekte Mingxin pun terpaksa mengalah pada rute dagangnya. Anda harus tahu bahwa sekte Mingxin, dengan kekuatannya sendiri, menekan 7 sekte Pulau Tianhai tanpa ada peluang untuk melawan. Tetapi sekte yang begitu kuat masih cukup menghormati perusahaan perdagangan Beishu. Li Keqing adalah ahli spesifikasi dan sangat sibuk di hari kerja. Kami hanya dapat meminta Li Keqing untuk membuatkan teh untuk kami saat ia sedang dalam suasana hati yang baik dan memiliki waktu luang. Spiritual untuk perusahaan kami. Tidak peduli seberapa tinggi statusmu, kau tidak dapat meminta untuk membuatkan teh untukmu. Dia juga memperhatikan bahwa tampaknya Penatua Yin dan istrinya tidak tahu tentang Li Chen. Namun hal ini tidak mempengaruhi pertemanannya. Hubungan antara Yin Shilan dan Li Chen diketahui oleh semua orang di seluruh benua Shu Utara yang mendukung Li Chen. Penatua Yin dan istrinya adalah orang tua Yin Shilan dan memiliki pengaruh besar pada Li Chen. Setelah mendengar bahwa Li Keqing adalah seorang ahli yang diwawancarai, Penatua Yin mengerti mengapa dia tidak bisa meminta Li Keqing untuk membuat teh spiritual. 7 sekte utama Pulau Tianhai tidak memiliki hak istimewa. Selama proses ini, 7 sekte utama Pulau Tianhai perlu membayar lebih banyak daripada para pembudidaya benua Beishu, dan tidak ada jaminan tingkat keberhasilan dalam meresmikan ramuan tersebut. Tanpa bantuan ahli dokumentasi, ramuan kelas 3 hanyalah hiasan dan tidak memiliki efek sama sekali. Hal ini juga membuat Penatua Yin mengerti betapa mulianya identitas seorang alkemis utama, baik di Pulau Tianhai maupun di benua Beishu. Dia tidak menyangka bahwa Li Keqing ini adalah Li Chen, dan Biksu Jiang tidak terjadi. Rekan Tao Yin, rekan Tao Ren, lintasan gunung batas berada di bawah kita. Di dalam gunung 10.000 bertemu dengan dunia luar, dan juga berada di luar pengaruh sekte Shen Luo, komersial. Penatua Yin melihat ke bawah, dan dengan kemampuannya untuk merasakan energi spiritual, dia secara alami merasakan formasi aura tersebut. Kapal terbang komersial milik perusahaan dagang Beishu berhenti sejenak di luar formasi besar dan membuka formasi pertahanan, sehingga formasi besar di bawahnya dapat mengkondisikan dan memeriksa bagian dalam kapal terbang tersebut. Meskipun kapal terbang kita tidak perlu melewati pos pemeriksaan di darat seperti kekuatan biasa, pemeriksaan tetap penting. Apa kekuatan itu? Inilah kekuatan. Sekte Shen Luo adalah salah satu dari 6 sekte utama di benua Shu Utara. Sekte Mingxin yang merajalela di Pulau Tianhai, diusir dari pegunungan Siwan oleh sekte Shen Luo. Dapat dilihat bahwa sekte Shen Luo jauh lebih kuat daripada sekte Mingxin. Tetapi bahkan kekuatan seperti sekte Shen Luo perlu memberi penghormatan kepada perusahaan perdagangan Beishu dan membuat segala sesuatunya mudah bagi mereka. Penatua Yin tidak bisa lagi duduk diam ketika memikirkan hal ini. Dia mampu mengenali lokasinya sendiri. Di benua Shu Utara, dia hampir menjadi seorang yang bertengkar biasa di alam inti emas. Penatua Yin tidak dapat menemukan logika. Sebagai seorang yang cerdas jin dan biasa, Biksu Jiang, mendiang persahabatan Jindan dari perusahaan perdagangan Beishu, mengambil inisiatif untuk berteman dengannya. Aku hanya bisa bertanya setelah aku bertemu Lan Er, pikirnya lagi. Namun, ia tetap menerima inisiatif Biksu Jiang untuk berteman. Kadang-kadang ia mengeluarkan benda-benda spiritual yang tidak begitu bagus untuk mengobati Biksu Jiang sebagai balasannya. Sebelum kapal terbang komersial itu hendak mencapai tempat ia mendarat. Kapal terbang komersial itu tidak langsung berangkat, tetapi berhenti terus-menerus di sepanjang jalan. Kapal terbang komersial mendarat di luar kota, dan Penatua Yin beserta keluarganya yang terdiri dari 3 orang turun dari kapal. Bab 272 Pertemuan. Kakak, begitu dia turun dari kapal terbang, Ren Feier melihat Yin Shilan yang telah menunggunya. Yin Shilan juga sangat gembira, dengan air mata di matanya. Dia memeluk Ren Feier erat-erat dan menatap Penatua Yin dan Penatua Ren. Anak perempuan menyapa ayah dan ibu, perintahnya sambil menundukkan dan menundukkan kepala. Lan Er, rekan Daois Jiang ada di sini, cepatlah datang dan temui dia. Penatua Yin menahan kegembiraan di dalam hatinya dan mengingatkan dengan lembut. Baru pada saat itulah Yin Shilan melihat Biksu Jiang berdiri di samping perahu terbang. Auranya yang berada di tahap akhir Jindan menunjukkan betapa kuatnya dia. Murid sejati sekte Qianhuan, Yin Shilan, beri hormat kepada senior Jiang. Dia menenangkan dirinya dan memberi hormat kepada guru Jiang. Dia menganggap Biksu Jiang sebagai teman dari tetua Yin. Selain itu, Biksu Jiang sangat berkuasa. Jadi dia secara alami memperlakukannya sebagai junior. Rekan Tao Yin, saya tidak akan tinggal lebih lama lagi. Mohon sampaikan salam saya kepada tamu Li. Biksu Jiang menanggapi dengan sopan dan berkata sambil tersenyum. Dia tidak bermaksud mengganggu reuni keluarga, tetapi dia juga perlu mengungkapkan identitasnya. Setidaknya untuk memberitahu Yin Shilan siapa yang melindungi keluarganya. Biksu Jiang mengucapkan selamat tinggal kepada tetua Yin dan tetua Ren, menaiki perahu terbang komersial, dan lepas landas ke langit. Penatua Yin bingung saat ini. Dia mengerti arti kata-kata guru Jiang. Alasan mengapa dia diperlakukan dengan sangat baik adalah karena Li Keqing telah memberikan salam. Dan Li Keqing dan Yin Shilan ini tampaknya mempunyai hubungan yang sangat dekat.
Begitu persahabatan sehingga Biksu Jiang bersedia membicarakan dirinya dengan Inshilan sebagai seorang yang setara dengan seorang yang menguasai jin dan akhir. Namun karena mereka baru saja bertemu, dia menekan keraguannya. Ayah, aku sudah mendaftar ke sekte. Ayah, ibu, dan VR bisa tinggal di guaku untuk sementara waktu, kata Inshilan setelah datang dan menyapa Penatua Yin. Awalnya, meskipun dia adalah murid sejati, mustahil baginya untuk membawa seorang jindan dari sekte lain ke gerbang gunung. Para peserta yang melibatkan jindan dari luar sekte tidak diperkenankan untuk berada terlalu dekat dengan gerbang gunung. Dan jika mereka ingin diundang sebagai tamu, mereka harus mengajukan permohonan kualifikasi kepada sesepuh jindan. Namun, status Inshilan di sekte Qianhuan telah berubah secara dramatis sejak konstitusi dengan Li Chen menjadi publik. Dengan tambahan ucapan Guru Luo, izin diberikan kepada Penatua Yin dan keluarganya yang berjumlah 3 orang untuk tinggal di gerbang gunung. Inshilan terbang ke sekte bersama keluarganya. Disitulah, mereka akan berinisiatif untuk mendekatinya setelah melihatnya, hanya untuk bertemu langsung dengannya. Pada awalnya, Penatua Yin mengira bahwa para tetangganya itu mendatangi Inshilan karena muncul, tetapi dia segera melihat dengan jelas bahwa para pihak yang melamarnya sepertinya hanya ingin menjilat Inshilan. Penatua Yin teringat pada guru yang menggambarkan Li Keqing, dan hatinya pun hancur. Mungkinkah putrinya bertemu dengan seseorang yang luar biasa di benua Shu Utara? Apa yang terjadi antara putri dan Li Chen? Berbicara tentang Li Chen, Penatua Yin masih sangat menyukainya. Penatua Yin mengenal putrinya dengan baik. Dia bukan tipe orang yang mudah berubah pikiran. Dia berencana untuk berbicara dengannya secara pribadi. Kakak, kulitmu sangat bagus. Kenapa aku merasa kau lebih muda daripada saat kau meninggalkan sekte Tianhai? Saya hanya terlalu bersemangat sebelumnya dan tidak menyadari perubahan pada penampilan Inshilan. Penatua Ren tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat Inshilan. Dia mendapati bahwa Inshilan memang sama seperti dirinya dulu. Dia tidak berubah karena waktu. Dalam beberapa tahun terakhir, Ren Feier telah tumbuh dewasa. Dia bukan lagi gadis yang ceria seperti dulu, tetapi telah tumbuh menjadi wanita dewasa. Saat Ren Feier dan Inshilan berdiri bersama, Ren Feier tampak lebih tua dari Inshilan, seperti saudara perempuan Inshilan. Penatua Ren tentu tahu bahwa perubahan ini jelas tidak normal. Saya minum pil permajaan. Pil permajaan? Apakah itu yang bisa membuat wajah seorang yang terampil tetap muda selamanya? Ren Feier bertanya dengan nada meninggi, dengan mata berbinar. Apakah ada pil anti permajaan yang dijual di benua Shu Utara? Tetua Ren juga bertanya. Selama mereka melibatkan wanita, siapapun yang tidak akan peduli dengan pil anti permajaan, terutama setelah melihat dengan mata kepala mereka sendiri efek dari Inshilan yang meminum pil anti permajaan, ibu dan anak Ren Feier serta tetua Ren bahkan lebih mendambakannya. Ketika Inshilan melihat ekspresi ibu dan saudara kandungnya, dia tidak bisa menahan desahan di dalam hatinya. Bahkan dengan izin Li Chen, dia tidak bisa meminta pil permajaan. Dia tahu nilai dari pil permajaan. Apalagi sahabatnya Liang Yesuan harus menukarnya dengan 2 materi susunan sihir kelas 3 yang berharga. Gurunya, Guru Luo, bahkan menggunakan 108 bendera formasi tingkat 3 untuk ditukar dengan pil permajaan. Menurut pendapatku, jika kamu ingin membeli pil anti permajaan, kamu harus membayar harga yang jauh lebih tinggi daripada yang dibayar guruku. Inshilan berpikir sejenak dan menjawab. Begitu dia mengatakan ini, Tetua Ren dan Ren Feier tercengang. Penatua Yin yang berdiri di samping tidak dapat mengerti mengapa ramuan kelas 2 seperti pil permajaan, yang tidak membantu pembakar, begitu mahal. 108 bendera formasi tingkat 3 adalah sesuatu yang tidak akan mampu dibeli oleh Penatua Yin dan Penatua Ren meskipun mereka menghabiskan seluruh aset mereka, apalagi harganya yang melebihi itu. Kami tidak menginginkan harta karun seperti itu. Tetua Ren terkekeh dan mendesah. Pikirannya tentang pil permajaan menghilang setelah dia mendengar tentang nilainya. Kakak, teman macam apa yang memberi pil permajaan? Ren Feier tidak menyerah, dia terus bertanya. Chen datang beberapa waktu lalu dan memberiku pil permajaan. Inshilan menjawab dengan sedikit rona merah di wajahnya. Bagaimana keadaan Chen sekarang? Penatua Yin tidak dapat menahan diri untuk bertanya ketika mendengar Li Chen tersebut. Chen telah menjadi ahli meyakinkan. Berkat hubungan Chen, kami dapat meminta perusahaan dagang Beishu untuk membawamu ke sini. Inshilan menjawab dengan bangga. Dia tidak menyembunyikan emosinya di depan keluarganya. Dia dan Li Chen sudah saling kenal sejak kecil, dan Li Chen selalu bersumpah saat dia punya sesuatu yang baik untuk ditawarkan. Memiliki pasangan tahu seperti Li Chen dapat dikatakan terbaik baik secara emosional maupun materi. Mungkinkah tamu Li yang disebutkan oleh saudara Jiang adalah Siming? Penatua Yin memikirkan apa yang terjadi sebelumnya dan bertanya dengan tergesa-gesa. Ya, Chen adalah pejabat tamu perusahaan perdagangan Beihai. Inshilan menjawab dengan tegas. Aku tidak mengira Chen memiliki prestasi seperti itu. Apakah dia anggota sekte? Aku sudah lama tidak bertemu dengannya. Penatua Yin sekarang mengerti mengapa Tuan Jiang begitu sopan kepadanya.
Dia juga merindukan Li Chen dan bertanya lagi. Saat ini, semua orang telah tiba di Gunung Yinshilan dan turun ke puncak gunung. Dia membawa keluarganya ke paviliun di puncak gunung dan duduk. Chen tidak bergabung dengan sekte Qianhuan. Jika dia bergabung, dia hanya bisa menjadi murid luar. Melalui usahanya sendiri, dia mendapatkan dukungan dari seorang tetua Jindan di sekte Shushan dan menjadi murid Jindan. Kemudian, dia menjadi ahli deskripsi sejati. Yinshilan memperkenalkan perkembangan Li Chen kepada tetua Yin. Penatua Yin sangat terkesan dengan pencapaian yang telah diraih Li Chen dalam beberapa tahun terakhir. Ia juga memahami upaya yang diperlukan untuk mencapai prestasi tersebut. Awalnya aku mengira Chen adalah seorang jenius langka di Pulau Tianhai. Tetapi ternyata dia juga seorang jenius di benua Beishu. Dia benar-benar bahagia untuk Li Chen dan tersenyum sangat puas. Chen adalah anak yang baik. Dia sangat baik di Lan Er. Penatua Ren, yang sudah lama tidak berbicara, mengangguk. Anda dapat membayangkan betapa berbahayanya hal itu. Memikirkan tentang pil anti penuaan yang sangat berharga yang diberikan kepada Yinshilan, perasaan Li Chen terhadap Yinshilan sangat dalam. Penatua Ren memikirkan hal ini dan melirik Renfeier di sebelahnya. Dia melihat cahaya bersinar di mata Renfeier dan tidak bisa menahan desahan di dalam hatinya. Setelah Li Chen menghilang, Renfeier masih memikirkan Li Chen pada awalnya. Tetapi kemudian karena 7 sekte hancur, banyak murid dari 7 sekte berkumpul bersama. Selama waktu ini, Renfeier bergaul dengan banyak biksu seusia dan secara bertahap melupakan keberadaan Li Chen. Penatua Ren tahu apa yang memikirkan putri kecilnya. Dari sudut pandangnya, Li Chen mungkin hanya memperlakukan Renfeier sebagai adik perempuannya saat itu. Dia juga mengetahui tentang masa lalu antara Li Chen dan putri bungsunya dari putri bungsunya. Seperti anak kecil, kalau saja ketujuh sekte itu tidak pecah saat itu, mungkin setelah beberapa tahun bergaul, hubungan ini bisa berkembang lebih dalam. Namun Li Chen dan Renfeier dipisahkan oleh Laut Beihai, dan Renfeier sendiri hampir melupakan Li Chen, jadi bagaimana mereka bisa menghidupkan kembali hubungan lama mereka? Yang lebih penting, hubungan antara Li Chen dan Yinshilan begitu dalam sehingga Penatua Ren sekarang tidak ingin Renfeier mempengaruhi hubungan antara Li Chen dan Yinshilan. Memikirkan hal ini, Penatua Ren menampar lembut putri kecilnya, dengan kilatan peringatan di matanya. Renfeier mengetahui melihat peringatan ibunya dan mengetahui bahwa rahasianya ibunya. Jadi dia menundukkan kepalanya dan tidak berani menatap mata ibunya. Ibu saya bukanlah orang biasa. Tetua Ren adalah tetua sekte Xuanming, seorang elit sejati dari sekte iblis. Namun Renfeier agak enggan. Dia tidak mau menyerah. Cahaya di matanya saat dia menundukkan kepalanya tidak terlihat oleh Penatua Ren. Ayah, apa rencanamu untuk datang ke sini kali ini? Aku bisa meminta bantuan Chen jika perlu. Yinshilan berpikir tentang bagaimana menempatkan orang tua dan saudara perempuannya. Dia mengatakan ini karena dia berencana untuk meminjam koneksi Li Chen. Jika itu masalah kecil, dia masih bisa melakukannya sendiri. Namun, dia harus mengatur dua hal yang mengundang Jindan, terutama orang tuanya sendiri. Bahkan jika dia tidak ingin menyusahkan Li Chen, dia tetap harus membiarkan Li Chen mengambil tindakan. Ibumu dan aku telah berdiskusi hal ini dan kami ingin membangun keluarga di benua Shu Utara. Kami berencana untuk memiliki anak lagi untuk melanjutkan keturunan keluarga. Tetua Yin menatap Tetua Ren dan berkata dengan lembut di matanya. Tidak mudah bagi seorang yang cerdas Jindan untuk memiliki anak, dan harga yang harus dibayar tidaklah kecil. Penatua Yin dan Penatua Ren telah menghabiskan banyak uang untuk melahirkan sepasang putri, Yinshilan dan Renfeier. Yinshilan membuka mulutnya untuk membujuknya, tetapi ketika dia melihat kelembutan dan keharmonisan antara orang tuanya, dia menelan kembali kata-kata yang hendak diucapkannya. Dia tahu tentang situasi Penatua Yin dan Penatua Ren. Penatua Yin dan Penatua Ren menginginkan dua anak berturut-turut karena mereka tidak mempunyai harapan dalam menghancurkan mereka. Faktanya, bahkan teknik-teknik inovatif utama keduanya tidak dapat membantu mereka membuat kemajuan lebih jauh. Dengan Chen yang menyediakan beberapa ramuan, saya rasa itu tidak akan menjadi masalah untuk mendapatkan pijakan, kata Yinshilan setelah mempertimbangkan dengan serius. Dengan statusnya sebagai keturunan sejati sekte Qianhuan, dia dapat membeli urat nadi spiritual dalam lingkup pengaruh sekte tersebut dan memungkinkan orang lain untuk membangun keluarga. Namun, Anda harus mempertimbangkan untuk mencarikan bisnis bagi orang tua Anda agar keluarga baru tersebut dapat bertahan lama. Jika tidak, meskipun orang tua Anda memiliki tabungan, mereka semua akan pergi. Selain itu, jika orang tuanya tidak memiliki dukungan suatu kekuatan, dia, seorang murid sekte 1000 ilusi, tidak akan mampu menekan para pembudidaya independen tersebut, apalagi harus bersaing dengan mereka untuk mendapatkan sumber daya. Semua ini akan berbeda jika Li Chen turun tangan. Orang tua akan dapat hidup tenang tanpa perlu khawatir akan masalah apapun. Lan Er, bukankah ide yang buruk untuk merepotkan Chen seperti ini? Tetua Yin berkata dengan sedikit ragu. Dia memang merawat Li Chen dengan baik pada saat itu. Namun juga, mereka sudah lama tidak bertemu. Jadi dia tidak tahu seberapa besar kasih sayang yang masih dia miliki. Menurutnya,
Meminta Li Chen untuk membantu menghubungi perusahaan perdagangan Beishu dan membangun pasar untuk menyediakan ramuan adalah hal yang terlalu berlebihan bagi Li Chen, dan dia tidak tahu apakah persahabatan yang mereka miliki di masa lalu dapat mendukungnya. Selain itu, berdasarkan pengalaman hidupnya, hubungan antara dia dan Li Chen akan kurang sensitif jika dia menggunakan beberapa perasaan manusia. Chen dan aku sudah membuat kesepakatan bahwa kami akan menjadi pendamping Tao setelah kami berdua mencapai ramuan emas. Yin Xilan menahan rasa malunya dan berbicara dengan jelas kepada ayahnya. Bab 273 Transaksi. Meneyer Lai dan Li Chen sedang duduk di paviliun di puncak-puncak Cijian, dengan secangkir teh kelas spiritual 3 diletakkan di depan mereka masing-masing. Saudara Chen, hanya untuk teh ajaibmu, aku akan datang berkunjung lebih sering. Meneyer Lai meletakkan cangkir dan berkata sambil tersenyum. Dia tidak hanya mengucapkan sopan. Li Chen sekarang sangat kaya dan memiliki banyak kelas spiritual 3 di tangannya. Terakhir kali, Meneyer Lai membawa setumpuk daun teh spiritual kelas 3 dan meminta Li Chen untuk memanggang teh spiritual kelas 3 tersebut. Setelah akhirnya dikirim kembali ke perusahaan, hampir semuanya dibagi oleh leluhur Yuanying. Mendapatkan sebagian sisanya. Meneyer Lai enggan menyajikan teh spiritual kelas 3 seperti tamu itu kepada dengan mudah. Di pasar kelas atas benua Shu Utara, sudah ada petani yang menawarkan harga tinggi untuk teh spiritual yang diseduh sendiri oleh Li Chen. Nilai teh spiritual yang diseduh sendiri oleh Li Chen. Meskipun Li Chen tidak memahami ramuannya, dia dapat memperoleh banyak sumber daya untuk dirinya sendiri hanya dengan meningkatkan teh spiritual. Saudara Lai, Anda selalu diterima di sini, jawab Li Chen sambil tersenyum. Setiap kali Meneyer Lai datang, dia akan membawa keuntungan besar baginya. Jadi tentu saja dia tidak akan menolak kedatangan Meneyer Lai. Lihat, ini adalah sumber daya yang rela ditinggalkan oleh klien yang saya hubungi dalam beberapa bulan terakhir demi pil anti permajaan. Penempatan di depan Li Chen. Li Chen melihat sumber daya di kertas, yang dengan jelas mencatat sumber daya pertukaran yang disediakan oleh setiap pengembang. Dia sangat terkejut, karena hanya dari catatan di atas kertas saja, orang bisa melihat betapa gilanya para pengembang terhadap pil anti permajaan. Transaksi itu hampir seperti hadiah. Di antaranya ada senjata dan bahan sihir kelas 3, berbagai teknik rahasia, dan bahkan beberapa warisan khusus. Informasi yang tercatat saja telah membuka mata Li Chen. Namun, dia bukanlah seorang cerdas yang bodoh. Setelah memperoleh warisan pemurnian senjata keluarga Zhang, dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang berbagai senjata dan material magis, dan sepenuhnya menyadari nilainya. Dalam situasi saat ini, tidak perlu membaca teknik rahasia dan warisan khusus tersebut. Belum lagi apakah teknik rahasia dan warisan istimewa itu akan menimbulkan masalah setelah diperoleh, bahkan pengaruhnya pun akan sangat kecil baginya. Keterampilan yang saat ini ia praktikkan sebagai pemikiran utama dan sekundernya adalah yang terbaik di benua ini, dan cara menyerangnya sangat beragam. Dia akhirnya mengarahkan campuran pada campuran bahan pemurnian kelas 3, yang juga merupakan sumber daya dengan variasi paling sedikit, dan hanya ada satu set bahan pemurnian kelas 3 ini. Purple Lightning Ninetern Thunder Gold adalah logam yang sangat langka dengan atribut guntur. Logam ini memiliki kualitas kelas 3 dan merupakan bahan untuk menyempurnakan senjata sihir kelas atas. Pedang terbang yang disempurnakan dengan Purple Lightning Ninetern Thunder Gold mempunyai efek yang merusak, dan mempunyai efek membunuh yang sangat kuat pada ilusi, mantra mental, sihir, racun, DSB. Jika dipadukan dengan kilat dan guntur yang disertai niat pedang Li Chen, efeknya akan berlipat ganda. Li Chen tidak kekurangan senjata sihir sekarang, tetapi yang kurang adalah senjata sihir yang kuat. Kalau saja dia belum mempunyai ide mengenai senjata ajaibnya sendiri, Ninetern Purple Lightning Thunder Gold, ini bisa saja menjadi senjata ajaibnya sendiri setelah disempurnakan menjadi senjata ajaib. Saudara Lai, ini adalah petir ungu 9 berubah menjadi emas petir. Kata Li Chen sambil menunjuk nama, petir ungu 9 berubah menjadi emas petir. Saudara Chen, ada yang perlu saya jelaskan. Sebenarnya, pil permajaan, dipilih oleh Patriark Ling dari perusahaan kami. Ling berkata bahwa dia akan mengirimkan bahan-bahan yang Anda suka kepada Anda dan tidak akan membiarkan Anda menderita kerugian apapun. Awalnya, Meneyer Lai tidak perlu memberitahu Li Chen tentang masalah ini dan bisa melakukannya di belakang layar. Namun, mengingat kemampuan Li Chen, jika Li Chen tahu bahwa dirinya telah ditipu, kemungkinan besar akan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Meneyer Lai tahu bahwa banyak mata yang memperhatikan perusahaan perdagangan Beishu, menunggu perusahaan itu melakukan kesalahan sehingga mereka dapat menangkap Li Chen, pejabat tamu. Perusahaan dagang Beishu memang kuat, namun perusahaan dagang lainnya juga tidak lemah, terutama perusahaan dagang lintas benua. Anggap saja aku tidak tahu tentang ini, kata Li Chen sambil tersenyum kecut dan pusing. Karena rasa hormatnya kepada sekte Shushan, seorang leluhur Nas Chen Sol tidak mampu menyimpan auranya dan berdagang melalui cara formal. Bagaimana mungkin dia meminta terlalu banyak? Tidak apa-apa. Sebenarnya, sangat sulit untuk melakukannya. Meneyer Lai merentangkan tangannya dan menunjukkan ketidakberdayanya.
Patriark Yuanying menyukai pil anti permajaan. Saat dia berbicara dengan manajer Lai, berita datang dari Cakram Giok yang mengungkapkan identitas Li Chen. Setelah pikirannya tersapu, senyuman lembut muncul di wajahnya. Berita Inshilan datang pada saat yang tepat, karena manajer Lai kebetulan berada di seberang jalan, jadi beberapa hal dapat dibahas dengan lebih mudah. Saudara Lai, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Li Chen berkata kepada pemilik toko, Lai, sambil tersenyum. Jika ada yang ingin kau bicarakan denganku, katakan saja padaku. Manajer Lai menyetujui tanpa mempertimbangkan apa maksudnya. Karena Li Chen dapat mengusulkannya, perusahaan harus mampu melakukannya. Kamu juga tahu bahwa aku lahir di Pulau Tianhai. Orang tua Inshilan berasal dari Pulau Tianhai dan sedang bersiap untuk menetap di benua Beishu. Aku ingin membangun kota pasar untuk mereka, dan aku butuh bantuan perusahaan dagang Beihai. Li Chen menyatakan permintaannya. Ini mudah ditangani. Selama lokasinya sudah ditentukan, saya akan mengirim seseorang untuk membahas pendirian pasar. Manajer Lai menanggapi dengan sigap setelah mendengar ini. Mungkin bagi yang menguasainya, tugas ini sangatlah sulit. Tetapi bagi seorang manajer seperti Lai yang memegang kekuasaan besar, ini adalah hal yang mudah. Dia juga tahu tentang orang tua Inshilan, dan dia telah campur tangan dalam membawa orang tua Inshilan ke benua Shu Utara. Untuk lokasinya, jika memungkinkan, tolong bantu saya memeriksanya. Saya butuh uras spiritual yang cocok untuk tahap awal mekanisasi Jindan. Berapa banyak batu spiritual yang Anda inginkan dari saya? Li Chen tentu saja mengetahui kemampuan manajer Lai, jadi dia melanjutkan. Tunggu sebentar. Li Chen segera membalas Inshilan, meminta untuk menunggu sebentar saat masalah tersebut sedang diproses. Saudara Chen, ada urat nadi ramuan emas-emas di Gunung Neyang, yang dimiliki oleh perusahaan dagang. Mengajukan permohonan ke perusahaan dagang, dan Gunung Neyang akan diberikan kepada Anda, Saudara Chen. Membuat rencana. Lebih baik kau membayar dengan batu roh. Meskipun aku belum pernah melihat Gunung Neyang, aku tahu gunung itu sangat berharga hanya dari apa yang kau katakan. Li Chen mengulurkan tangannya dan berkata, gunung dengan nadi roh ramuan emas sangatlah berharga meski berada di sekte Shushan. Belum lagi pendirian pasar Beishu atas nama negara, dan pembagian 370 berarti menyerahkan sebagian besar keuntungan. Anda harus tahu bahwa semua pasar yang bernama pasar Beishu berada langsung di bawah perusahaan perdagangan Beishu, dan sebagian besar objek spiritual di pasar akan berada di bawah tanggung jawab perusahaan perdagangan Beishu. Ini hampir setara dengan membantu mengurus pasar Beishu dan Anda bisa mendapatkan sebagian besar manfaatnya tanpa harus melakukan hal lain. Selama nama pasar Beishu masih ada, petani mana yang berani mengambil risiko menyerang perusahaan perdagangan Beishu dan meninggalkan Gunung Neyang? Para pemimpin independen tidak berani melakukannya, dan para pemimpin sekte tidak mempunyai alasan untuk melakukannya. Bagaimana kalau kamu membantu memanggang setumpuk teh spiritual lagi? Kata manajer Lai sambil tertawa pelan. Li Chen melihat ekspresi wajah Laida dan mengerti apa yang sedang dipikirkannya. Mungkin manajer Lai bersedia membayar batu spiritual itu sendiri dan membiarkan Li Chen membantu memanggang setumpuk teh spiritual. Ini. Baiklah, kalau begitu kamu bisa menyajikan daun teh spiritual. Li Chen tidak mengalami kerugian apapun, tetapi malah memperkuat hubungan kerjasamanya dengan manajer Lai. Di sekte Qianhuan, Penatua Yin menyaksikan Inshilan menghubungi Li Chen tentang apa yang baru saja disepakati, dan bertanya-tanya berapa hari yang dibutuhkan sebelum mereka benar-benar dapat menetap di benua Shu Utara. Alasan mengapa sebagian besar mengendalikan Jindan di Pulau Tianhai lebih memilih tinggal di Pulau Tianhai daripada datang ke benua Beishu adalah karena masalah kelangsungan hidup. Ketika mereka berada di Pulau Tianhai, para leluhur Jindan semuanya adalah tetua dari 7 sekte utama dan memiliki status yang sangat tinggi. Meskipun para pembudidaya Jindan tidak dapat memperoleh cukup sumber daya Jindan karena masalah sumber daya di Pulau Tianhai, mereka dapat bertahan hidup dengan aman. Ketika mereka datang ke benua Shu Utara, mereka akan menghadapi masalah identitas dan status. Ketika mereka tiba di benua Shu Utara, mereka akan menjadi kekuatan mandiri di alam ramuan emas. Jika Jindan seorang yang berpikiran biasa ingin mendapatkan sumber daya, ia perlu bersaing dengan Jindan terampil biasa lainnya. Sebaliknya, ia malah mendapat masalah karena ia tidak mengenal tempat itu dan tidak memiliki teman yang bisa membantu. Jika Inshilan tidak menjadi murid sejati sekte Qianhuan dan tidak memperoleh kemampuan tertentu, Tetua Yin dan Tetua Ren tidak akan berpikir untuk menetap di benua Beishu. Tentu saja, mereka memiliki 2 persiapan sebelum datang ke benua Beishu. Kehilangan kebebasan, yang bukan merupakan hal yang mereka inginkan. Bagi berbagai sekte di benua Shu Utara, sangat jarang bagi mereka untuk menerima penyerahan diri para sekutu Jindan yang merdeka. Penjahat dalam sekte tersebut. Mengingat hubungan antara Li Chen dan Inshilan, membantu seharusnya tidak menjadi masalah. Itu semua tergantung pada seberapa besar Li Chen bersedia membantu. Penatua Yin tidak memiliki banyak keyakinan dalam hal ini. Ayah, apa? Penatua Yin menoleh untuk melihat Inshilan, namun melihat senyum di wajah Inshilan. Ayah,
Siming membeli Gunung Neyang dan membuat perjanjian dengan perusahaan perdagangan Beishu untuk membangun pasar Beishu. Metode pembagian keuntungannya adalah 30% hingga 70%. Yin Shilan berkata dengan gembira kepada tetua Yin. Dia tidak mengira Li Chen akan bertindak secepat itu. Dia baru saja mengatakan bahwa keputusannya akan diambil dalam waktu kurang dari secangkir teh. Di mana Gunung Neyang? Penatua Yin bersemangat dan bertanya dengan cepat. Indra spiritual tetua Yin memasuki lembaran batu giok itu dan dengan cepat menemukan lokasi Gunung Neyang, yang terletak di antara sekte Qianhuan dan sekte Shushan. Melihat tanda-tanda di sekeliling, ada beberapa area penghasil sumber daya dan sejumlah besar urat spiritual. Ada banyak urat nadi spiritual dan area produksi sumber daya, yang berarti akan ada banyak biksu yang tinggal di sini. Ini adalah lokasi yang sangat bagus untuk pasar. Tidak buruk untuk mendapatkan 30% bagi hasil. Layak untuk bisa memasang papan nama pasar Beishu. Tetua Yin tahu apa arti nama pasar Beishu, dan dia berkata dengan gembira. Tidak dibagikan seperti ini. Sepertiga bagiannya harus diserahkan. Yin Shilan mendengar bahwa penatua Yin salah paham dan buru-buru menjelaskan. Bagaimana perusahaan dagang Beishu bisa menyetujui pembagian seperti itu? Chen berkata bahwa dia dapat pergi ke Gunung Neyang kapan saja. Ada orang-orang dari perusahaan dagang Beishu yang menunggu di sana. Semua yang dibutuhkan untuk membangun kota pasar akan dilakukan oleh perusahaan dagang Beishu. Dia tidak dapat meninggalkan sekte saat ini, jadi dia tidak akan pergi ke sana. Yin Shilan khawatir bahwa penatua Yin akan salah paham bahwa Li Chen tidak akan pergi ke sana secara langsung, dan juga menjelaskannya untuk Li Chen. Yin Shilan tidak memberitahu tetua Yin tentang masalah yang dialami Li Chen saat terakhir kali dia meninggalkan sekte tersebut, bahkan para guru Buddha pun muncul. Oleh karena itu, guru kedua Li Chen meminta untuk meninggalkan sekte tersebut sesedikit mungkin, karena khawatir kecelakaan lain mungkin terjadi. Terutama sekarang ini banyak sekali kekhawatiran yang mengincar Li Chen. Lain akan mengambil tindakan terhadapnya. Sekarang semua orang tahu bahwa Li Chen kaya raya. Dia seperti orang kaya yang berjalan. Selama Anda memiliki uang, Anda tidak perlu khawatir tentang latihan seumur hidup Anda. Ada juga yang bermitra yang menginginkan ciri-ciri miliknya dan ingin menculiknya untuk membuat ciri-ciri bagi diri mereka sendiri. Singkatnya, dalam situasi saat ini, Li Chen tidak dapat meninggalkan sekte tersebut, setidaknya tidak secara terbuka. Bab 274 meninggalkan sekte. Di sekte Shenluo di pegunungan Xuandashan, Li Tianba diam-diam menyaksikan sosok tetua Jian menghilang ke dalam awan. Dia merasa sangat enggan untuk pergi, tidak tahu kapan mereka akan bertemu lagi. Di tangannya ada gulungan paviliun Jian Yichong Xiao, yang diberikan kepadanya oleh tetua Jian sebelum dia pergi. Gulungan paviliun Jian Yichong Xiao ini melambangkan paviliun Jian Yichong Xiao. Dan pada saat yang sama, gulungan paviliun Jian Yichong Xiao ini juga merupakan tanda kepercayaan. Kembali ke paviliun Jian Yichong Xiao dengan memutar paviliun Jian Yichong Xiao. Li Tianba menarik kembali memperkenalkan dan dengan hati-hati memasukkan gulungan paviliun Jian Yichong Xiao ke dalam gelang penyimpanannya. Selama periode ini, tetua Jian memperkuat bimbingannya. Karena alasan ini, tetua Jian menunda cukup lama sebelum bersiap pergi ke puncak Sansheng untuk mundur hari ini. Selama para tetua Jindan di sekte tersebut curiga bahwa tetua Jian telah mengasingkan diri untuk menerobos ke tahap Naschen Soul, mereka akan mencapai puncak Wanjian. Anda harus tahu bahwa penatua Jian harus menghabiskan setidaknya 10 tahun dalam sinkronisasi untuk mencapai tahap Naschen Soul. Akan berakhir mati. Sebagai seorang pedang terampil, Peter Jian menghadapi risiko lebih besar untuk mencapai tahap jiwa baru lahir daripada keterampilan biasa. Li Tianba yakin dengan watak para tetua Jin dan sekte tersebut. Begitu menerima berita itu, mereka akan mulai menguji, lalu terus mengintensifkan hingga memastikan hal tetua Jian. Lalu mereka akan menerkam dan merebut puncak Wanjian. Jadi dia bersiap untuk segera mengambil tindakan, mengubah puncak Wanjian sambil mempercepat algoritmanya sendiri. Sebenarnya cukup mudah untuk mempercepat proses penghematan. Terutama dalam hal memperkuat niat pedang, sejak ia menjadi penguasa puncak Wanjian, pengaruh puncak Wanjian terhadap niat pedang telah meningkat beberapa kali lipat. Niat pedangnya hanya dihasilkan untuk waktu yang singkat, dan sekarang sedang dalam periode peningkatan yang cepat. Teratai putih muncul di bawah kaki Li Tianba, lalu teratai putih lainnya muncul lebih dari 100 meter jauhnya. Sekarang di puncak Wanjian, dia dapat menggunakan teknik Lotus Step by Step, tanpa rasa takut dan khawatir ketahuan orang lain. Setelah serangkaian kilatan, dia muncul di kaki puncak pemegang pedang. Sejak dia menguasai puncak Wanjian, dia merasakan perbedaan antara puncak Wanjian dan gunung-gunung biasa. Puncak pemegang pedang tidak berhubungan dengan tanah, tetapi terletak di atas fondasi yang terbuat dari batu tanah. Puncak pemegang pedang terpisah dari tanah, tetapi terhubung melalui lingkaran sihir. Bahkan di puncak Wanjian sendiri terdapat urat nadi spiritual. Tentu saja, formasi yang didirikan di puncak Wanjian juga dapat memanggil energi spiritual dari urat nadi spiritual utama sekte Shenluo untuk digunakan sendiri kapan saja. Formasi api yang diaktifkan oleh batu roh kelas menengah dipasang di bagian bawah untuk memberikan dukungan api untuk pemurnian.
Ini adalah tungku pembakaran senjata spiritual yang ditukar dengan poin kontribusinya. Dia tidak memiliki api spiritual, jadi dia hanya dapat menggunakan tungku api untuk memproduksi senjata. Tungku penghasil senjata spiritual ini saat ini hanya dapat mengomunikasikan senjata spiritual. Untungnya, profesi pemurnian senjata tidak memiliki persyaratan yang ketat. Penyebar senjata sihir. Pengetahuan promosi senjata yang dipelajari oleh tubuh aslinya secara alami diumumkan dengan klonnya, Li Tianba. Li Tianba tidak memiliki api spiritual, juga tidak memiliki ruang untuk ruang mesin, dan banyak dari hasil pemurniannya jauh lebih rendah daripada hasil pemurnian tubuh aslinya, Li Chen. Biasa. Bagaimanapun, ia mempelajari warisan produksi senjata terbaik, warisan pemurnian senjata keluarga Zhang. Dia mengeluarkan sebagian logam pemurnian kelas 2 dari gelang penyimpanannya, menunggu api di tungku produksi senjata spiritual mencapai persyaratan, lalu memasukkan logam pemurnian kelas 2 ke dalamnya. Setelah logam pemurnian tingkat 2 direduksi, ia mulai terus menggunakan teknik pemurnian 100 putaran untuk memasarkan logam pemurnian tingkat 2. Akhirnya, logam pemurnian tingkat 2 berubah menjadi cairan di tungku pemurnian senjata spiritual. Kemurniannya juga mencapai persyaratan pemurnian. Pada saat pemurnian logam tingkat 2 itu selesai dibuat dan diterbangkan dari tungku pemurnian senjata spiritual, sebuah pedang tingkat 3 muncul di tangan Li Tianba. Susunan pada logam pemurnian tingkat 2 yang sudah jadi. Setelah itu, dia menggunakan teknik pengikatan sihir untuk memperkuat berbagai efek mantra yang dibutuhkan pada logam tingkat pemurnian 2 yang telah selesai. Li Tianba memegang senjata spiritual yang telah dibentuk di tangannya. Bentuk senjata spiritual itu pas untuk menahan sekitar pedang terbang di atas batu, menutupi seluruh batu yang terbuka itu. Bentuk aneh ini dibuat khusus untuk lingkungan setempat. Pola susunan yang dibangun di dalam senjata spiritual tersebut menggemakan susunan puncak Wanjian. Senjata spiritual dan puncak Wanjian membentuk satu kesatuan, yang terpasang di permukaan batu. Li Tianba melihat hasilnya. Butuh waktu 1 jam baginya untuk menyempurnakan senjata kali ini. Ini karena dia memiliki kesadaran ilahi. Jika dia tidak memiliki kesadaran ilahi, waktunya akan berlipat ganda. Sepertinya aku akan sibuk mulai sekarang. Dia menatap tanpa daya ke area yang ditutupi oleh senjata spiritual, lalu menatap seluruh puncak Wanjian dan memeluk dirinya sendiri. Meskipun tidak perlu menutupi seluruh area puncak Wanjian dengan material pemurnian, bebatuan di 10.000 pedang terbang dan bangunan utama puncak Wanjian harus ditutup sepenuhnya. Pemurnian. Ini tidak hanya untuk memperkuat puncak Wanjian, tetapi juga pekerjaan dasar untuk menjadikan puncak Wanjian sebagai senjata ajaib. Tentu saja, dengan kemampuannya dalam mencerahkan peralatan, operasi saat ini semuanya adalah persiapan pekerjaan. Terkait tahap Jindan. Dia pusing-pusing dan menyingkirkan pikiran-pikiran yang berkecamuk dalam ingatannya. Tugas terpenting saat ini adalah melakukan persiapan dengan baik. Dia melemparkan sebagian bahan pemurni lainnya ke dalam tungku peleburan senjata spiritual dan mulai mengumumkannya untuk kedua kalinya. Pada hari-hari berikutnya, Li Tianba berlatih dan menyempurnakan senjata hampir siang dan malam. Merupakan ide bagus untuk bersenang-senang dengan sekte Anda tersebut. Keterampilan utama Li Tianba, niat pedang melambung ke langit, terus meningkat dengan pasokan ramuan tingkat atas yang terus-menerus. Kondisinya hampir sama dengan tubuh aslinya, Li Chen, dan keduanya jauh melampaui kondisi rusak yang seharusnya dimiliki oleh seorang ahli di tahap pendirian fondasi. Sword Intent Soaring into the Sky adalah teknik pukulan pedang paling maju, dan Sword Intent yang terkandung di puncak Wanjian meningkatkan Sword Intent-nya. Ini adalah kondisi yang merusak Li Tianba. Kehidupan seperti ini berlangsung selama 2 bulan, dan kemudian tahun baru pun tiba. Berita datang dari Patriark Lu bahwa ia akan mengasingkan diri dalam sebulan. Jika tidak, dia tidak akan memberitahu Li Tianba tentang berita ini. Baru pada saat itulah Li Tianba menyadari bahwa dia perlu menggunakan bulan ini untuk menyelesaikan tugas yang harus dilakukan para pengikut sekte di tahun berikutnya. Banyak pengikut sejati tidak ingin membuang-buang waktu untuk melakukan misi, jadi mereka mendelegasikan tugas mereka kepada para pengikut sekte yang telah mereka ikuti, dan meminta mereka untuk menyelesaikannya atas nama mereka. Karena ini adalah aturan yang tidak tertulis, tidak ada aturan sekte yang melindunginya. Jika Tetua Jian masih di sini, dia tidak perlu khawatir tentang apapun yang terjadi. Tetapi sekarang Tetua Jian telah mengasingkan diri. Jika Tetua Jin dan lainnya menimbulkan masalah mengenai masalah ini atau mengujinya, itu akan tetap menempatkannya dalam posisi pasif. Maka ia memutuskan untuk memanfaatkan bulan ini, saat Patriark Lu masih menyendiri dan bisa mengintimidasi para Tetua Jindan, untuk menyelesaikan tugas tahun depan. Melihat daftar tugas, dia memilih 3 tugas pertempuran, yang juga merupakan tugas paling sederhana. Dengan bantuan sistem intelijen Sekte Shenluo, targetnya sudah ditemukan. Selama bawahannya menemukan berita yang menarik baginya, mereka akan mengiriminya pesan untuk mengenangnya. Setelah Penatua Yu membaca informasi pada cakram giok identitas, seringai samar muncul di wajahnya. Seperti banyak tetua jindan di sekte tersebut,
dia sangat rakus terhadap puncak Wanjian. Dalam keluar, menjadi objek spiritual. Objek spiritual dari gunung besar dapat dimurnikan menjadi senjata sihir yang sangat kuat hanya dengan menambahkan beberapa bahan pemurnian yang berharga. Karena kekuatan tetua Jian, para tetua jin dan lainnya hanya bisa memikirkan ide ini paling banyak. Hanya beberapa tetua jin dan yang membuat rencana untuk ini, tetua Lu adalah salah satunya, dan tetua Yu juga salah satunya. Setelah tetua Jian mengasingkan diri, puncak Wanjian menjadi gunung suci yang kosong tanpa ada yang menjaganya. Pada saat itu, kita hanya perlu menunggu sampai Patriark Lu mengasingkan diri, dan kemudian kita dapat mulai menyempurnakan puncak Wanjian. Selama Penatua Jian belum menjadi jiwa baru lahir, dan bahkan jika dia keluar dari pengunduhan tanpa ada kerusakan dalam kekuatan, Penatua Yu memiliki keyakinan untuk melawan Penatua Jian dengan senjata ajaib yang disempurnakan oleh puncak Wanjian. Penatua Yu selalu percaya bahwa penggunaan puncak Wanjian oleh Penatua Jian adalah pemborosan besar. Ketika Wanjian Feng diubah menjadi senjata ajaib, kekuatan cukup untuk menekan seorang penguasa di tahap Jindan. Tidak perlu berasumsi hanya sebagai warisan. Selain itu, mengubah puncak Wanjian menjadi senjata ajaib tidak memengaruhi fungsi pewarisan puncak Wanjian. Dengan kata lain, tetua Jian adalah seorang pedang berbakat yang bertekad untuk menghancurkan semua hukum dengan satu pedang. Dengan keyakinan inilah ia memperlakukan puncak Wanjian dengan cara ini. Awalnya, kemunculan Li Tianba tidak mengganggu gagasan Elder Yu untuk menunggu dan menonton. Tetapi kali terakhir, Li Tianba hampir sepenuhnya menekan generasi murid pembangun fondasi ini, yang membuat Penatua Yu merasakan krisis. Setelah Penatua Jian menerima Li Tianba, Penatua Yu percaya bahwa perlu waktu setidaknya beberapa dekade bagi Li Tianba untuk tumbuh dewasa, dan Penatua Jian tidak punya banyak waktu, jadi dia pasti akan berjuang untuk tahap jiwa baru lahir sebelum Li Tianba tumbuh dewasa. Namun siapa sangka kalau tingkat pertumbuhan Li Tianba begitu pesat, dalam waktu singkat, bukan saja tingkatannya naik ke tahap tengah pembangunan fondasi, tapi kekuatan bertarungnya juga luar biasa. Penatua Yu tidak ingin membiarkan Li Tianba tumbuh lebih jauh. Berikutnya dari puncak Wanjian. Mengingat sikapnya yang berhati-hati, mustahil baginya untuk secara pribadi mengambil tindakan terhadap Li Tianba saat ini. Dia mengeluarkan kartu komunikasi dan mengirimkan perintah. Sosok Li Tianba berubah menjadi pedang cahaya dan menuju ke sasaran misi. Dia tidak memiliki kemampuan tembus pandang dari tubuh aslinya Li Chen, jadi dia tidak menggunakan Lotus Step by Step untuk bepergian, tetapi kecepatan melarikan diri pedang dalam Sword Intention Xiao Jue tidak lambat. Mengenai misi tempur sekte tersebut, dia sudah sering melaksanakan misi tersebut saat pertama kali masuk sekte tersebut. Dia mempercayai sistem intelijen sekte tersebut dan tidak menunda di jalan. Tiba di target misi pertama dalam garis yang hampir lurus. Sasarannya adalah seorang amatir di tahap akhir pembangunan. Dia bukan hakim dan tidak peduli mengapa dia menjadi musuh sekte Shenluo. Dia tidak memiliki belas kasihan di hatinya. Mencerminkan. Yang ada hanyalah konflik kepentingan. Kultivator di tahap akhir pembangunan fondasi berada dalam formasi sihir. Ini adalah gua sementaranya. Bulu-bulu di tubuhnya berdiri dan gelombang palpitasi muncul dari jantungnya. Bahkan ketika dia bertemu monster besar di alam pembohong, dia tidak merasakan emosi seperti itu. Dia dengan cepat mengaktifkan senjata sihir perlindungan dan menambahkan jimat perlindungan. Tepat pada saat ini, cahaya pedang muncul dari lemah. Formasi yang tampak sangat kuat bahkan tidak dapat bertahan sejenak di depan cahaya pedang ini. Li Tianba memiliki pengetahuan formasi dari tubuh aslinya, Li Chen. Di mata mereka, semua formasi yang diaktifkan oleh pelataran formasi adalah sampah. Ketika Li Tianba tiba di sasaran dengan pedangnya, dia bahkan tidak berhenti sejenak. Dia langsung mengiklankan formasi dengan indera ilahinya dan menemukan celahnya. Pedang terbangnya ditembakkan ke celah-celah formasi, yang mengakibatkan formasi tersebut hancur hanya dengan satu pedang. Tanpa perlindungan formasi, pedang terbang itu terus menembaki lemah di tahap akhir pembentukan pondasi. Bab 275 Pil Emas. Ini adalah misi ketiga. Sepertinya kita akan segera bisa kembali ke sekte. Untuk dua misi pertama, dia tidak berhenti sama sekali dan langsung memulai begitu tiba di lokasi. Dengan kekuatan saat ini, siapapun yang berada dalam tahap membangun fondasi dan bukan pengikut sejati suatu sekte besar, tidak akan menjadi tandingannya. Bahkan jika mereka adalah pengikut sejati dari sekte besar, itu tergantung pada seberapa benar ajaran mereka. Pengikut sejati biasa tidak akan mampu menahan serangannya yang berkekuatan penuh dan terus-menerus. Kultivator pedang itu awalnya adalah yang terbaik dalam hal serangan di dunia pedang abadi, belum lagi dia telah menyebarkan teknik pedang hebat, Sword Intense Soaring into the Sky. Pikiran Li Tianba menyapu ke arah depan, di mana sebuah formasi menyembunyikan sebuah gua, yang merupakan lokasi tepat sasaran misinya. Sama seperti sebelumnya, dia tidak ragu sedikit pun dan menembakkan pedang terbang ke arah formasi itu. Pedang terbang itu menerobos masuk ke dalam formasi melalui celah, mengganggu penyaluran kekuatan spiritual di dalam formasi dan menyebabkan formasi itu runtuh seketika. Pedang itu terbang hendak meneruskan serangannya ke dalam,
namun tiba-tiba berubah arah dan menghindar ke samping. Pada saat yang sama, sebuah teratai putih muncul di bawah kaki Li Tianba. Dia menghilang di atas teratai putih dan muncul di teratai putih yang berukuran ratusan 50 meter. Senjata ajaib berbentuk alu dengan kabut hitam terbang keluar dari gua dan menghantam tempat dia menghilang. Serangan ini memadatkan seluruh kekuatan-kekuatan Jindan yang telah terkumpul sejak lama. Terlebih lagi, seluruh tanah dalam radius puluhan meter, yang tebalnya beberapa meter, terhempas oleh gelombang kejut energi, yang menunjukkan betapa dahsyatnya serangan ini. Li Tianba terkejut dan marah. Dia tidak menyangka seorang aktivis Jindan akan menyergapnya di sini. Anda harus tahu bahwa agresif Jindan juga sombong, dan bahkan jika mereka ingin menyerang pendiri fondasi, mereka hanya akan melakukannya secara langsung. Penyergapan rahasia semacam ini berarti mereka tidak berniat menyelamatkan hidupnya. Kalau saja ia tidak berlatih, setiap langkah bunga teratai, dan tidak berhati-hati dalam menjaga persiapan, setiap langkah bunga teratai. Serangan dari pendekar Jindan ini pasti sudah merenggut nyawanya. Sekalipun dia mengelak, bahaya itu masih membuatnya merasa dingin di punggungnya. Pada saat formasi itu hancur, melibatkan Jindan mengunci dirinya dengan indera keilahiannya, dan serangan berikutnya hampir dapat dipastikan akan terbunuh, karena semua tekanan dari kekuatan Jindan menjatuhkannya. Metode penekanan dengan seluruh kekuatan di wilayah ini sangat efektif melawan musuh yang lemah dengan melemahkan wilayah besar. Untungnya, Lotus Steps Everywhere dapat mengabaikan hal-hal ini, yang memungkinkan Li Tianba melarikan diri. Li Tianba dipenuhi dengan kekecewaan dan kemarahan, dan Niu Ziru, yang telah lama menunggunya, sama-sama terkejut. Niu Ziru adalah seorang pemberani biasa dari pegunungan Siwan. Ketika sekte Shenluo berkembang pesat beberapa tahun yang lalu, ia dengan bijak bergabung dengan Tetua Yu. Beberapa hari yang lalu, Penatua Yu memberikan tugas, meminta untuk membunuh Li Tianba. Nama Li Tianba mungkin tidak begitu terkenal di tempat lain, tapi dia sangat terkenal di pegunungan Siwan Dashan. Semenjak Li Tianba beberapa membunuh murid sejati sekte Shenluo secara berturut-turut, para murid pembangun yayasan sekte Shenluo yang menyergapnya tidak berani bergerak sedikit pun. Hal ini membuat Li Tianba, sang ahli pedang, terkenal karena perbuatan jahatnya. Meskipun Niu Ziru adalah seorang kuat Jindan, ia berasal dari keluarga kuat biasa dan tidak dapat dibandingkan dengan para kuat Jindan dari sekte besar. Dia sadar diri. Jadi setelah menerima tugas dari Tetua Yu, dia memilih cara yang paling aman, yaitu menggunakan serangan diam-diam. Jika itu adalah pertarungan Jindan lainnya, mereka pasti masih memiliki harga diri. Tetapi Niu Ziru, yang berasal dari latar belakang pertemuan biasa, telah melakukan semua yang dia bisa. Untuk berhasil membuat ramuan itu, dia menggunakan berbagai cara, termasuk menipu dan menipu. Dengan informasi yang dikirim oleh Penatua Yu, Niu Ziru tiba di target misi sebelum Li Tianba dan membunuh target tersebut. Pada saat yang sama, Niu Ziru juga tahu gaya Li Tianba dalam melakukan sesuatu, jadi dia tinggal di gua target dan menunggu Li Tianba datang kepadanya. Seperti yang diharapkan, Li Tianba bahkan tidak melakukan pengintaian apapun dan menyerang dengan kegelapan tenaga begitu dia muncul. Niu Ziru menggunakan metode rahasia untuk mengumpulkan kekuatan dan menyampaikan apa yang dikiranya merupakan pukulan mematikan, tetapi kenyataan menamparnya dengan keras. Serangannya entah kenapa meleset dan Li Tianba menghilang dari bawah senjata ajaibnya. Jika dia lahir di sekte besar, atau bahkan sekte menengah, dia pasti pernah mendengar tentang kekuatan supranatural. Setelah serangannya meleset, dia segera menggunakan senjata ajaib berbentuk alu untuk menyerang Li Tianba lagi. Li Tianba menenangkan diri dari serangan mendadak itu dan menggunakan langkah teratai lagi untuk menghindari serangan senjata ajaib berbentuk alu itu. Pada saat yang sama, ia sempat mengamati Niu Ziru Lai. Ini menunjukkan bahwa ia adalah seorang yang menguasai Jindan awal jauh lebih lemah daripada menguasai Jindan awal di sebuah sekte. Dari sekte kecil atau sekte biasa. Li Tianba tidak tahu bahwa Niu Ziru tidak dapat mengenali Bu Shenglian. Harus digunakan untuk membunuh pelakunya. Jika Niu Ziru adalah seorang yang berlangganan Jindan awal dari sekte besar, dia tidak akan memiliki cara untuk menghadapinya. Tetapi setelah kekuatan merasakan tempur Niu Ziru yang sebenarnya, dia memiliki ide untuk melawannya. Gagasan ini sangat arogan. Dengan kekuatan, Lotus Blooms with every step, ia dapat menjadi berkali-kali lebih cepat dari lawannya dalam pertempuran, dan ia dapat menyerang atau bertahan, sehingga menjadi tak terkalahkan. Ketika Niu Ziru mengerahkan senjata ajaib berbentuk alu untuk mengejarnya lagi, teratai putih di bawah kaki Li Tianba menghilang bersama tubuhnya. Pedang terbang di udara tidak berani mendekati senjata ajaib berbentuk alu. Kualitas kedua senjata ajaib itu terlalu berbeda. Senjata ajaib berbentuk alu. Oleh karena itu, pedang terbang itu menghindari senjata ajaib berbentuk alu dari jarak jauh, tetapi berputar di sekitar tombol dengan bebas, seperti seekor elang di langit yang menunggu kesempatan untuk menyerang. Indra spiritual Niu Ziru merasakan perubahan energi di sekitarnya. Pangkal pedang kelas 3 di tangan Li Tianba berubah menjadi pedang panjang. Pedang itu penuh dengan kekuatan pedang dan mengurung tubuh Niu Ziru dengan keras.
New Zero dilindungi dengan mantra perlindungan, lapisan kabut hitam yang tampaknya tipis, tetapi sebenarnya adalah metode perlindungan rahasia sihir yang ia kembangkan dengan menggunakan metode kejam dari banyak praktisi sihir. Demi penempatan metode perlindungan sihir rahasia ini, dia membunuh tidak kurang dari 1.000 biksu, dan menggunakan darah dan jiwa para biksu tersebut untuk menyempurnakan metode perlindungan sihir rahasia ini. Teknik rahasia pertahanan sihir ini sangat kuat, hampir setara dengan kekuatan pertahanan senjata sihir pertahanan biasa, dan juga dapat menggunakan energi jahat yang terkandung di dalamnya untuk menghancurkan senjata sihir lawan. Tentu saja, semakin kuat metode rahasia pertahanan sihir, semakin kuat pula serangan baliknya. Ini adalah pedang bermata dua. Mengapa New Zero tidak mempublikasikan senjata sihir pertahanan seperti menggunakan jindan biasa? Itu akan menambah banyak kesulitannya. Puncak Shenluo. Jika perilaku semacam ini tidak dibatasi, tidak peduli berapa banyak pembudidaya di pegunungan 10.000 yang luas, mereka tidak akan cukup untuk mengatasi konsumsi seperti itu. New Zero juga ingin menggunakan senjata sihir pertahanan, tetapi dia hanya seorang yang melibatkan jindan biasa, dan senjata sihir berbentuk kalau itu diperoleh melalui tipu daya dan mencengkeraman. Kalau saja menghadirkan pedang lain yang berada di tahap pendirian fondasi, pedang ini tidak hanya tidak akan mampu melukai New Zero, tetapi juga akan mencemari pedang menguasai pedang itu jika mengenai teknik pertahanan rahasia sihir New Zero. Namun, setelah Li Tianba berlatih udara ungu yang datang dari timur untuk waktu yang lama, niat pedang itu mengandung kekuatan yang merupakan musuh bebuyutan semua teknik jahat-jahat. Ketika pangkal pedang tingkat 3 dikurung teknik rahasia pertahanan sihir New Zero, pangkal pedang tingkat 3 itu memancarkan cahaya yang menyilaukan, dan di saat yang sama, bayangan-bayangan yang tak terhitung banyaknya pertempuran muncul di permukaan teknik rahasia pertahanan sihir itu. Bayangan itu tampak jatuh ke lautan api yang tak berujung. Itulah efek dari niat pedang yang sangat dalam fondasi pedang kelas 3. Senjata ajaib berbentuk kalau itu kembali dan menyerang ke arah Li Tianba. Namun saat itu Li Tianba telah menggunakan langkah teratai untuk menghilang dari tempatnya, dan saat ia muncul kembali, ia sudah berada lebih dari 100 meter jauhnya. Serangan Li Tianba tadi tampaknya tidak melukainya. Tetapi metode perlindungan sihir rahasia yang telah ia kembangkan dengan susah payah telah berkurang 1%. Dia yakin bahwa jika tidak ada perlindungan dari metode rahasia pertahanan sihir, pedang panjang aneh di tangan Li Tianba, dikombinasikan dengan niat pedang Li Tianba, pasti dapat melukainya. Ini adalah sesuatu yang sangat sulit dibayangkan. Li Tianba, seorang yang terlibat di tahap tengah pembangunan, membuat New Zero merasa terancam. New Zero tidak lagi menahan diri dan menganggap Li Tianba sebagai saingan yang tangguh. Dia mengeluarkan jimat, yang merupakan jimat untuk periode jindan dan juga merupakan alat serangan yang paling kuat di tangan seorang yang berbakat seperti dia. Mustahil menggunakan mantra jindan biasa untuk menyerang Li Tianba yang sosoknya sesuram hantu. Hanya mantra jindan dengan jangkauan luas yang bisa efektif. Namun, dengan tingkat kerusakannya, dia tidak mampu mengeluarkan mantra jindan berskala besar secara instan, dan hanya bisa mengandalkan jimat tingkat jindan. Dia berharap Li Tianba benar-benar memiliki kumpulan sumber daya untuk membuat ramuan seperti yang dikabarkan, dan bahwa dia dapat memesan konsumsi pertempuran ini. Ketika Li Tianba melihat New Zero mengeluarkan jimat, dia terus-menerus melakukan bunga teratai di setiap langkah. Jimat itu diaktifkan, dan kabut abu-abu menyebar dengan kecepatan tinggi. Segala sesuatu yang disentuh oleh kabut abu-abu itu ditutupi dengan lapisan kematian. Gulma yang tersisa di tanah berubah menjadi daun-daun mati dalam kabut kelabu dan segera menjadi bubuk, menyatu dengan tanah yang juga telah berubah menjadi kelabu dan hitam. Itu karena kecepatan, Lotus step by step, cukup cepat sehingga dia tidak dapat bersentuhan dengan kabut abu-abu. Kabut abu-abu ini meliputi area dengan radius 300 meter. Setelah mengetahui bahwa jimat itu tidak memberikan efek yang diharapkan, New Zero menjadi takut. Meskipun dia telah menerima misi dari Tetua Yu dari Sekte Shenluo, dia tahu dengan jelas bahwa setelah kejadian itu, Tetua Yu tidak akan memiliki kesempatan untuk melindunginya. Sebaliknya, jika dia gagal menyelesaikan pengiriman, Penatua Yu tidak akan membiarkannya pergi. Namun, dia tidak punya pilihan lain. Karena dia tidak bisa membunuh Li Tianba, dia memilih melarikan diri. Jika tidak, saat Li Tianba kembali ke sekte, sebelum Tetua Yu muncul, Sekte Shenluo pasti tidak akan melepaskannya. Seorang yang memiliki jindan yang berani menyerang dan membunuh murid sejati Sekte Shenluo. Pada saat itu, seorang intelektual jindan dari Sekte Shenluo akan menerima misi tersebut, seperti halnya Li Tianba yang dengan mudah membunuh target misi tahap pendirian fondasi tersebut, dan nyawanya akan dengan mudah digunakan sebagai hadiah misi. Bahkan jasadnya akan dijadikan bahan pembersihan jenazah, dan kenangan akan diambil untuk dijadikan santapan bagi amal salehnya. Ketika New Zero memikirkan hal ini, dia terbang ke arah lain. Li Tianba menghilang, dan sosoknya juga menghilang, dan muncul ke arah mengejar New Zero. Bunuh, dasar pedang tingkat 3 menyelimuti tubuh New Zero, dan niat pedang yang sangat menyebabkan yang bayangan yang tengah berjuang melawan metode rahasia pertahanan sihir kembali terbakar oleh api yang sangat yang. New Zero menjadi gila.
Pertarungannya dengan Li Tianba berlangsung selama 3 jam. Selama 3 jam tersebut, sosok Li Tianba akan muncul dari waktu ke waktu. Sekalipun dia berusaha sekuat tenaga, dia tidak dapat menggunakan senjata ajaib berbentuk alu itu untuk menghalangi serangan apapun, karena tidak ada pola pada penampilan Li Tianba. Kadang-kadang Li Tianba muncul di atas kepalanya, kadang-kadang di belakangnya, kadang-kadang di kakinya, dan dia dapat muncul di posisi manapun di arah manapun di sekitar New Zero. Seperti yang terlihat, pedang panjang yang diubah dari pangkal pedang tingkat 3 akan memberikan pukulan yang mengandung niat pedang yang sangat kuat. Setelah terkena serangan, dia langsung lari terbirit-birit tanpa henti sedetik pun, tidak memberi sedikit pun kesempatan kepada New Zero untuk membalas serangan. New Zero bagaikan seekor gajah yang bergerak lambat, sedangkan Li Tianba bagaikan seekor semut, ia hanya dapat menggigit sebagian kecil tubuh gajah tersebut setiap kali, dan bagian kecil yang penjualannya itu pun tidak dianggap sebagai cedera pada gajah tersebut. Namun serangan bertubi-tubi Li Tianba terus menimbulkan kerusakan, menyebabkan luka-luka New Zero terus-menerus membaik. Dalam 3 jam, serangan Li Tianba tidak kurang dari 100 kali, membuat metode pertahanan rahasia sihir di luar tubuh New Zero hampir sepenuhnya transparan dan bisa menghilang kapan saja. Selain itu, niat pedang Xiang di dalam pangkalan pedang tingkat 3 juga mempengaruhi tubuh New Zero selama beberapa serangan. Kalau saja New Zero bukan seorang yang mendominasi tahap Jindan, kekuatan sihir dalam tubuhnya pasti sudah runtuh sejak lama saat berhadapan dengan niat pedang yang sangat ekstrim ini yang dapat menahan kekuatan sihir. Bab 276 menghancurkan pil. Dia langsung menggerakkan kekuatan spiritual untuk meningkatkan kecepatan terbangnya. Meskipun dia tahu kalau cara itu tidak ada gunanya, dia berpikir kalau dia bisa kabur ke tempat berkumpulnya para biksu terdekat, dia bisa memanfaatkan kekacauan itu untuk mengaburkan. Faktanya, jika seorang yang berpatroli Jindan menggunakan mantra terbang, dia dapat bergerak lebih cepat. Namun, New Zero sudah lama menyerah menggunakan mantra apapun untuk mempercepat gerakan. Mantra gerakan yang dapat digunakan secara instan dan tidak terlalu efektif. Menggunakannya, yang memiliki efek yang relatif baik. Begitu dia menunjukkan aura yang diperlukan untuk merapal mantra, Li Tianba tiba-tiba muncul di pendukung dan mengganggunya dengan landasan pedang tingkat 3 dan niat pedang Xiang. Setiap kali mantranya terganggu, ia akan membalas balasan tertentu. Seringkali kecilnya reaksi negatif itu, setelah berkali-kali reaksi negatif itu akan terakumulasi hingga pada titik yang dapat menimbulkan dampak serius. Belum lagi niat pedang Xiang akan memperkuat efek serangan balik, menggandakan efek serangan balik yang dialami New Zero. Tidak peduli seberapa jauh New Zero melarikan diri, kecepatannya, dibandingkan dengan Lotus Step by Step, sama lambatnya dengan anak yang belajar. Li Tianba saat ini seperti seorang nelayan, dan New Zero seperti ikan di kail, tidak dapat lepas dari kendali Li Tianba. Yang ditunggu Li Tianba sedang menyeret ikan besar New Zero hingga ia tak mampu melawan lalu pembunuhan. Ambil kembali. Suara retakan keluar dari tubuh New Zero. Ekspresi New Zero menjadi semakin buruk, dan kengerian melintas di matanya. Ia tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari ia akan dipaksa sampai sejauh ini oleh seorang pengolah pondasi. Metode pertahanan sihir rahasia yang paling bergantungnya akhirnya dipatahkan oleh pedang Li Tianba. Semua serangannya gagal dan rasa frustrasi serta keengganan ini hampir membuatnya gila. Betapa ia berharap dapat memukul Li Tianba sekali saja. Selama dia memukul Li Tianba sekali saja, dia dapat melukai Li Tianba secara serius dengan atau bahkan membunuh di tempat. Akan tetapi, senjata sakti berbentuk alu miliknya selalu gagal, membuat kekuatan yang jauh lebih kuat dari Li Tianba menjadi tidak berguna. Lepaskan aku bersedia bersumpah dengan darah untuk menjadi anjingmu, teriak New Zero dengan keras tanpa mempedulikan wajahnya. Faktanya, dia tidak malu melancarkan serangan diam-diam terhadap Li Tianba sebagai seorang yang terampil jindan. Li Tianba tersenyum dingin. Dia bergerak mendekat lagi dan menanggapi kata-kata New Zero dengan pedang. Bekas luka pedang muncul di punggung. Karena Li Tianba tidak berani menggunakan kekuatan penuhnya dalam serangan pedang ini, dia menyimpan sebagian besar kekuatan sehingga dia bisa dengan cepat menggunakan Lotus Step by Step untuk melarikan diri, sehingga luka yang disebabkan oleh pedang ini tidak dalam. Li Tianba tahu bahwa meskipun dia memiliki keuntungan saat ini, ada kemungkinan New Zero dapat menjanjikannya kapan saja. Selama New Zero belum sepenuhnya kehilangan kekuatan pertarungannya, dia tidak bisa bersantai sama sekali. Meskipun pedangnya tidak melukai terlalu dalam, lukanya hanya sekitar 1 inci di bawah kulit. Bagi seorang sahabat Jindan, luka seperti itu bukanlah apa-apa. Namun kerusakan yang dialami seorang pendeta tidak pernah diukur dari seberapa jauh lukanya, melainkan oleh besarnya energi penyerang yang terkandung dalam luka tersebut. Hal yang paling menakutkan dari pedang Li Tianba bukanlah kekuatan spiritualnya. Akan tetapi, niat pedang yang sangat dalam pedang ini tidak begitu mudah untuk dihilangkan. Kekuatan spiritual dalam tubuhnya yang berkali-kali lipat lebih kuat dari Li Tianba mengalir deras ke luka itu, seperti menyiramkan udara ke api. Dia harus terus-menerus mengonsumsi kekuatan spiritualnya sebelum dia bisa mengeluarkan Xiang Sword Intent dari tubuhnya. Namun, bagaimana mungkin Li Tianba memberi New Zero kesempatan seperti itu?
2 tarikan nafas kemudian, pahanya terkena pedang lain, lukanya sama dalam dan niat pedang sama. Di saat berikutnya, betapapun gilanya New Zero, ia terus-menerus ditusuk oleh pedang. Luka-luka di tubuhnya bertambah banyak, dan wajahnya semakin menjadi pucat. Ia merasakan kematian, dan darahnya yang tadi tidak banyak, kini mengalir deras. Bagaimanapun, ia terlahir sebagai seorang yang gagah biasa, dan ia kejam dan bengis. Saat ia akan mati, hal pertama yang terpikir olehnya adalah mati bersamanya. Matanya merah, dan dia berteriak serta melontarkan ramuan emasnya sendiri, bersiap untuk menghancurkan ramuan emasnya sendiri. Ini bukan pertama kalinya Li Tianba berhadapan dengan seorang cerdas Jindan, dan dia sudah lama waspada terhadap gerakannya ini. Sampling ramuan emas itu, dan kemudian sebuah tangan menekan ramuan emas itu. Kau mencari kematian. Ayo kita mati bersama. New Zero melihat tindakan Li Tianba. Kali ini dia tidak mengambil tindakan, tetapi hanya mengeluarkan suara gemuruh. Energi ramuan emas di tangan Li Tianba berfluktuasi hebat. Dia menggunakan Lotus Step by Step 2 kali berturut-turut, menempatkan ramuan emas sejauh 300 meter. Ledakan, gelombang kejut kekuatan spiritual yang mengerikan melanda dalam sekejap, mengubah apapun yang dilewatinya menjadi debu. Pedang tingkat 3 Li Tianba menusuk jantung New Zero yang telah kehilangan ramuan emasnya. Pada saat yang sama, tubuhnya berubah dari bentuk manusia menjadi mayat yang dimurnikan, dan perlindungannya meningkat beberapa kali lipat. Tanpa ramuan emasnya, kekuatan pertahanan tubuh New Zero turun hingga ke titik ekstrim. Jadi wajar saja jika dia tidak dapat menangkis serangan mematikan dari pendekar pedang kelas 3. Sebelum nyawanya menghilang, masih ada rasa tidak percaya di matanya. Apa yang dia lihat? Li Tianba benar-benar berubah menjadi mayat yang sudah dimurnikan. Sayangnya, dia tidak bisa menceritakan kepada siapapun tentang hal aneh yang tidak dapat dijelaskan ini. Tubuh New Zero terkena gelombang kejut kekuatan spiritual dari ledakan diri ramuan emasnya sendiri. Kekuatan spiritual. Namun, dengan tubuhnya sebagai penyangga, Li Tianba sempat melakukan Lotus Step by Step dan melesat hingga jarak 100 meter. Sebenarnya, kekuatan sisa gelombang kejut kekuatan spiritual menyebabkan tubuh Li Tianba bergetar, tetapi tidak membahayakan dirinya. Ia tidak begitu terbiasa dengan tubuh mayat, jadi ketika bahaya sudah tidak ada lagi, ia segera berubah kembali ke bentuk manusia. Sebagian besar tubuhnya hancur oleh gelombang kejut kekuatan spiritual, dan bagian yang tersisa hampir tidak dapat dilihat sebagai tubuh manusia. Hahaha, Li Tianba tertawa terbahak-bahak saat melihat pemandangan itu. Dia membunuh seorang biksu Jindan. Tidak peduli seberapa lemah biksu Jindan ini, seorang biksu Jindan tetaplah seorang biksu Jindan. Setelah penempaan ini, niat pedangnya telah berkembang pesat dalam keadaan yang tidak disadari. Kali ini, niat pedang memperoleh banyak manfaat, yang mungkin sebanding dengan hasil dari beberapa bulan berlatih niat pedang di puncak Wanjian. Terlihat dari membunuh melibatkan Jindan di alam yang lebih tinggi. Li Tianba merasa bahwa ketika niat sepeda bertemu dengan kendali Jindan lagi, tekanan pada wilayahnya menjadi semakin berkurang. Hal ini wajar saja. Pedang niat adalah seorang pedang yang tumbuh paling cepat dalam pertempuran, dan menjadi pedang yang tumbuh melalui pembunuhan. Dia menyapu pikirannya dan menemukan sebuah tugas penyimpanan. Permukaan tas penyimpanan rusak, tetapi ruang internal tas penyimpanan tidak rusak. Kasihan sekali. Pikiran Li Tianba memasukkan kantong penyimpanan dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata begitu. Pertama-tama, seorang detektif Jindan masih menggunakan tugas penyimpanan yang hanya digunakan oleh pendiri yayasan. Anda harus tahu bahwa murid sejati dari sekte besar dapat menukarkan poin kontribusi dengan gelang penyimpanan setelah menjadi murid sejati selama jangka waktu tertentu. Hal kedua adalah benda-benda di dalam tas penyimpanan. Satu-satunya benda yang terpikir olehnya yang memiliki nilai adalah senjata ajaib berbentuk alu. Senjata ajaib berbentuk alu tidak berguna bagi Li Tianba sendiri dan tubuh aslinya, Li Chen. Namun, mereka tidak cukup miskin karena tidak memiliki senjata ajaib. Dia tidak terlalu menyukai senjata sihir biasa. Senjata sihir berbentuk alu ini adalah senjata sihir untuk para pengembang iblis. Yang ada di dalam senjata sihir tersebut. Tubuh asli Li Chen adalah seorang sahabat yang saleh. Bagaimana mungkin dia bisa memegang senjata ajaib berbentuk alu yang diisi dengan energi iblis seperti itu? Li Tianba mengamati sisa barang-barang di dalam tas penyimpanan dengan pikirannya dan melupakan ide untuk menyimpannya. Dia memutuskan untuk mencari kesempatan untuk menukar semuanya. Baru pada saat inilah Li Tianba benar-benar memahami perbedaan antara seorang keterampilan biasa dan seorang profesional sekte lain. Tahu kau, meskipun para pendukung Jindan di sekte itu bukan tandingannya, waktu yang lama sudah cukup untuk memanggil sekelompok rekan seperjuangan untuk datang menyelamatkan. Dengan kata lain, seorang penguasa biasa seperti New Zero hanya dapat melarikan diri sendiri ketika menghadapi bahaya. Keterampilan dan senjata ajaib para keterampilan biasa merupakan kelemahan besar. Terlalu melawan musuh yang efektif yang lebih cepat. Li Tianba baru saja akan menyimpan tas penyimpanannya.
Dia tiba-tiba berhenti bergerak, pikirannya melayang pada suatu objek, dan objek itu muncul di tangannya. Ini adalah kartu komunikasi. Penggarap mandiri bukanlah penggarap sekte. Formasi komunikasi kamar dagang besar tersebut untuk mencapai tujuan komunikasi bersama. Kartu kontak di depannya memiliki tanda sekte Senluo di atasnya. Ini kontak adalah kartu dari Bank Sek Senluo. Kartu kontak telah diidentifikasi dan dienkripsi oleh pemiliknya, sehingga biksu lain tidak dapat menggunakannya meskipun mereka sudah mendapatkannya. Li Tianba menggunakan indera ketuhanannya untuk mengiklankan kartu kontak dengan saksama, dan di saat yang sama, dia menghubungi tubuh aslinya Li Chen di kejauhan dengan pikirannya. Di sisi lain, pikiran Li Chen bergerak sedikit. Dia memobilisasi Kuantum 01 untuk merekam data pemindaian pikiran klon Li Tianba. Ada susunan sihir anti retak yang padat pada kartu kontak, yang bahkan tidak dapat diselesaikan dengan mudah oleh master susunan tingkat tinggi. Memiliki tindakan anti retak seperti itu sudah sangat ketat. Namun, Li Chen sendiri adalah seorang ahli formasi yang hanya berpikir lagi menjadi ahli formasi. Dengan bantuan Kuantum 01, dapat dikatakan bahwa ia 3 poin lebih kuat daripada ahli formasi dalam hal memecahkan formasi saja. Tidak butuh waktu lama bagi Li Chen untuk memecahkan kartu kontak dari sekte Senluo. Li Tianba mengerahkan niat pedang dan, di bawah bimbingan tepat dari kesadaran ilahiyahnya, menekannya ke suatu titik tertentu pada pola formasi di kartu komunikasi, memutus garis formasi pada titik itu. Indra keilahiannya menemukan bahwa aktivasi pada kartu kontak telah hilang, dan dia sekarang dapat menanyakan informasi pada kartu kontak. Dia menemukan data komunikasi terakhir pada kartu kontak dan melihat nama orang yang terakhir dihubungi New Zero. Karena kontak itu berasal dari sekte Senluo, Tetua Yu bangga dengan statusnya dan tidak menyembunyikan identitasnya. Dibobol oleh para kuat Penatua Yu. Meskipun dia tahu bahwa Tetua Yu lah yang ingin menyertainya, dia tidak dapat melakukan apapun terhadap Tetua Yu. Meskipun Tetua Yu tidak mendukung Tetua Jian, dia jelas merupakan tetua dengan kekuatan sejati di sekte Senluo, dan dia memiliki dukungan dari patriark jiwa baru lahir di belakangnya. Kekuatan Elder Yu bahkan lebih besar dari Elder Jian. Benar-benar sangat berbahaya untuk secara terbuka menjadi musuh dari sesepuh Jindan yang begitu kuat. Jika Tetua Yu tidak ingin menghindari terlibat dalam masalah kali ini dan khawatir Patriark Lu akan mengetahui sesuatu, dia pasti sudah mengirim para penguasa Jindan di sekte tersebut atau mengambil tindakan sendiri. Pilihan manapun yang dipilihnya, hasil seperti ini tidak akan terjadi. Li Tianba lolos dari serangan biksu Jindan, tetapi ia juga mengungkapkan kekuatan magis tingkat pemula Shen Zutong, teratai mekar di setiap langkah. Selain itu, ia mampu mempelajari bunga teratai di setiap langkah, dan menerapkannya secara bebas dalam waktu yang singkat, sehingga segala macam dampak buruk terhadapnya tidak dapat dihindari. Pada saat itu, bahkan dengan perlindungan Patriark Lu, dia tidak akan dapat menjamin keselamatan sektenya. Dia bahkan tidak bisa menjamin apakah Patriark Lu akan memata-matai warisan kekuatan ilahi. Dia bukan sekte besar seperti Kuil Qianye. Bahkan jika dia mengumumkan secara terbuka bahwa dia mewarisi kekuatan magis, dia cukup percaya diri untuk melindungi warisan tersebut. Bab 277 lupakan. Li Tianba memikirkan kekhawatirannya dan kembali ke gua target misi terakhir. Meskipun gua tersebut pernah mengalami pertempuran, tidak ada pertempuran yang sebenarnya terjadi di dalam gua, jadi tidak ada kerusakan di dalam gua. Dia juga menemukan pemilik asli tempat ini, target misi dari sekte Senluo. Sasaran misi tersebut, sang biksu pembangun fondasi, sudah menjadi mayat, yang dibuang begitu saja ke ruang utilitas. Tidak peduli apapun, menemukan mayat berarti menyelesaikan misi. Dia menyimpan mayat itu dan kembali ke gerbang sekte Senluo. Li Tianba tidak akan menunda lebih lama lagi di luar. Dia harus kembali ke sekte sebelum Penatua Yu mengetahui bahwa New Zero telah gagal. Saat itu sudah malam, jadi dia menggunakan bunga teratai di setiap langkah, tanpa ragu-ragu sambil bergegas pergi. Dia kembali ke gerbang sekte Senluo hanya dalam beberapa jam. Dia tidak menemui masalah apapun ketika menjalankan tugasnya. Namun persepsinya yang tajam memungkinkan dia merasakan bahwa ada biksu yang memperhatikannya. Dia mencibir dalam hatinya. Sekarang dia memiliki cukup sumber daya untuk berkultivasi, kekuatannya tumbuh pesat, dan masa depannya cerah. Kali ini, dia akan membalas dendam pada Tetua Yu setelah dia menjadi kultivator Jindan. Setelah menyelesaikan tugas-tugas tersebut, ia merasa lega. Meskipun poin kontribusi dari menyelesaikan 3 tugas tersebut tidak banyak, namun cukup baginya untuk menjalani pengasingan selama setahun tanpa gangguan. Setelah kembali ke puncak Wanjian, ia mulai meminum ramuan tingkat atas setiap hari untuk berlatih. Di waktu yang tersisa, ia memurnikan bahan-bahan untuk pemurnian dan meletakkannya di berbagai tempat di puncak Wanjian sesuai dengan gambar desain aslinya. Hari-hari berikutnya membosankan namun memuaskan. Membosankan karena dia sendirian setiap hari. Bahkan tidak ada satu orang pun di puncak Wanjian. Dia satu-satunya di sana. Yang membuatnya puas adalah karena selain sedikit waktu untuk berlatih setiap hari, ia sibuk sepanjang waktu dan tidak mempunyai sedikit pun waktu luang. Li Tianba berlatih,
Sword Intense Soaring to the Sky, dan tingkat kultivasinya meningkat sangat cepat. Dia bisa merasakan peningkatan kekuatan spiritual di danau spiritualnya hampir setiap hari. Di Sekte Shushan, tubuh asli Li Chen juga sangat sibuk. Butuh waktu hampir 3 bulan baginya untuk menyelesaikan perintah alkimia yang diberikan kepadanya oleh gurunya, Tetua MA. Jumlah pil pelindung nadi, pil penenang jiwa, pil kebangkitan, dan pil pemecah gunung di tangannya mencapai 29, termasuk masing-masing satu pil pelindung nadi, pil penenang jiwa, pil kebangkitan, dan pil pemecah gunung berkualitas tinggi. Tentu saja, ini adalah sumber daya pembuatan pil yang dikumpulkan dalam beberapa tahun terakhir oleh 3 sekte utama yang saleh dan kekuatan yang terkait erat dengan Tetua MA. Secara umum, mengingat pentingnya sumber daya pembuatan pil, mereka akan mencoba yang terbaik untuk mengundang para ahli alkimia dengan tingkat keberhasilan yang tinggi untuk mengambil tindakan. Jarang sekali seorang ahli alkimia melakukan suatu tindakan. Perlu Anda ketahui bahwa meskipun seorang ahli alkimia sedang membuat ramuan tingkat 3, ia tetap perlu melihat kondisi pasien. Banyak ahli alkimia yang santai dan nyaman di hari kerja, hanya untuk menemukan kondisi alkimia. Hanya ketika kondisi alkimia sangat baik, mereka akan mulai memurnikan ramuan kelas 3 yang lebih berharga. Bahkan seorang ahli alkimia seperti Tetua MA, yang mewarisi tradisi alkimia Sekte Shushan, hanya dapat menjamin tingkat keberhasilan ramuan tingkat 3, tetapi tidak kualitasnya. Ini menunjukkan betapa sulitnya memurnikan ramuan tingkat 3. Mereka akhirnya bertemu dengan seorang ahli alkimia jenius seperti Li Chen, yang dapat mempertimbangkan tingkat keberhasilan dan kualitas. Tentu saja, mereka berusaha sebaik mungkin untuk mengirimkan ramuan kelas 3 yang paling penting, seperti sumber daya untuk membuat ramuan, kepadanya terlebih dahulu. Tidak seorang pun tahu apakah kondisi Li Chen saat ini akan terus berlanjut, jadi mereka semua ingin memanfaatkan fakta bahwa kondisi alkimia Li Chen masih pada puncaknya dan memurnikan semua sumber daya untuk alkimia. Keterampilan alkimia Li Chen telah meningkat pesat saat ia memurnikan ramuan tingkat 3 selama 3 bulan. Sekalipun dia tidak memurnikan ramuan tingkat 3 di ruang mesin, dia tetap dapat menjamin pil lengkap dengan kualitas tertentu. Tentu saja, masih ada perbedaan besar antara memurnikan ramuan di dunia luar dan memurnikan ramuan di ruang komputer. Tetapi dengan akumulasi pengalaman yang berkelanjutan, kesenjangan ini terus menyusut. Selama 3 bulan ini, Li Chen juga memperoleh banyak hal dalam aspek lainnya. Sekarang dia tengah mendalami jalan lurus Shu di benua Shu Utara dan memiliki teman di seluruh dunia. Setiap kali Tetua MA memperkenalkan teman-temannya kepada Li Chen, dia akan berdiskusi langsung dengan mereka. Meskipun teman-teman Tetua MA ini adalah tetua jindan yang sangat kuat di sekte besar, mereka semua sangat sopan kepada Li Chen. Selain itu, Li Chen memperoleh banyak sumber daya, terutama sumber daya pemurnian mayat kelas 3 yang ia usulkan, yang menjadi hadiah bagi banyak pembudidaya jindan untuk meminta ramuan. Sedangkan untuk masalah kultivator benar yang memurnikan mayat, mungkin bagi kultivator benar yang tidak memiliki status, itu bisa menjadi alasan bagi orang lain untuk mengkritik mereka. Tetapi bagi seorang alkemis ulung, itu sama sekali bukan masalah besar. Para kultivator jindan yang saleh juga bersedia menerima bahan pemurnian mayat kelas 3 sebagai kompensasi. Ini karena nilai bahan pemurnian mayat kelas 3 di sekte yang saleh jauh lebih rendah daripada nilainya di sekte iblis. Menggunakan bahan pemurnian mayat kelas 3 sebagai kompensasi adalah hal yang sangat hemat biaya bagi para kultivator jindan yang saleh. Setelah 3 bulan ini, pesanan mulai berdatangan dari orang-orang yang memiliki hubungan dengan Tetua Shu. Meskipun semuanya adalah ramuan tingkat 3 untuk kultivator jindan tahap awal, ramuan tersebut memiliki berbagai jenis. Untungnya, Sekte Shushan telah mengumpulkan cukup banyak resep pil kelas 3, yang merupakan ramuan kelas 3 yang tidak dikenal. Para pembudidaya jindan yang datang untuk meminta pil juga akan berinisiatif untuk memberikan resep yang sesuai. Selama periode ini, dia masih memurnikan banyak ramuan kelas 2 untuk perusahaan dagang Beishu. Sedangkan untuk pesanan ramuan kelas 3 dari perusahaan dagang Beishu, dia harus menunggu hingga pesanan dari teman Tetua Shu selesai sebelum mempertimbangkan untuk memurnikan ramuan kelas 3 untuk perusahaan dagang Beishu. Selain itu, pesanan ramuan kelas 3 dari perusahaan perdagangan Beishu perlu diverifikasi oleh Sekte Shushan. Ramuan tingkat 3 berbeda dengan ramuan tingkat 2. Dampak ramuan tingkat 3 terhadap kekuatan sekte besar sangat jelas, jadi Sekte Shushan perlu mengendalikan keberadaan ramuan tingkat 3. Keterampilan alkimia Li Chen, sampai batas tertentu, memiliki arti penting yang strategis bagi Sekte Shushan. Hal ini juga memungkinkan statusnya di sekte tersebut meningkat saat ia terus menyempurnakan ramuan tingkat 3. Selama periode ini, Tetua Shu dan Tetua MA berbicara kepadanya berkali-kali, dan keduanya menjelaskan bahwa sekte tersebut sangat mementingkan keselamatannya. Perkataannya menyiratkan bahwa dia tidak boleh keluar dengan mudah, karena kemampuan alkimia miliknya terlalu penting bagi sekte tersebut. Anda harus tahu bahwa di permukaan Li Chen hanya menerima perintah pribadi dan memberikan imbalan kepada dirinya sendiri. Tetapi pada kenyataannya banyak kultivator jindan yang datang untuk mendapatkan ramuan memperkuat hubungan mereka dengan Sekte Shushan melalui transaksi semacam ini. Bahkan pada tingkat jindan, status Sekte Shushan telah meningkat secara signifikan.
Di puncak Cijian milik Li Chen, akan ada pengunjung yang datang untuk berdiskusi tentang alkimia selama jam penerimaan tamu yang telah ditetapkan setiap hari. Sebagian datang untuk menawarkan hadiah sebagai ganti ramuan, dan sebagian lagi datang untuk membawa bahan-bahan untuk alkimia. Karena waktu penerimaannya jelas, hal itu tidak banyak mengganggu kehidupannya. Selain kurun waktu tersebut, ia hampir sama seperti saat menyendiri. Konflik antara kebaikan dan kejahatan telah berlangsung, tetapi itu tidak ada hubungannya dengan Li Chen. Selama sekte Shushan tidak hancur, itu tidak akan membiarkan seorang ahli pemurnian yang hanya berada di tahap pembentukan fondasi untuk bertarung. Adapun klon Li Tianba, karena Penatua Jian tidak ada di sana, tidak ada yang akan memberi perintah kepada Li Tianba. Namun, Penatua Yin dan Penatua Ren membawa Ren Feier untuk menetap di Gunung Neyang. Dengan panggilan Li Chen, pembangunan kota pasar di Gunung Neyang berjalan sangat cepat. Termasuk pembangunan formasi pasar dan berbagai persiapan penjualan benda-benda spiritual, semuanya rampung hanya dalam hitungan beberapa bulan saja. Karena ada 2 orang kultivator Jindan yang bertugas menjaga Gunung Neyang, dan tempat itu dikenal sebagai Pasar Beishu. Meskipun pemukiman mereka mengganggu kepentingan beberapa kultivator independen lainnya, tidak ada kultivator independen yang akan menimbulkan masalah pada saat ini. Ren Feier sangat bosan akhir-akhir ini. Meskipun pembangunan Gunung Neyang tidak mengharuskannya melakukan apapun, dia tidak dapat meninggalkan orang tuanya dan pergi bermain sendirian saat dia membangun rumahnya sendiri. Selain itu, dia tidak mengenal benua Shu Utara dan tidak punya teman. Bahkan adik perempuannya, Yin Shilan, tidak punya waktu untuk menemaninya. Yin Shilan adalah murid sejati sekte Qian Huan. Tidak apa-apa baginya untuk datang ke Gunung Neyang untuk waktu yang singkat dengan alasan tertentu, tetapi dia tidak akan dapat menjelaskannya kepada sekte jika dia tinggal di Gunung Neyang untuk waktu yang lama. Baru setelah pembangunan Gunung Neyang selesai, Ren Feier mendapat kesempatan. Selama waktu ini, dia juga mengetahui situasi di daerah Gunung Neyang. Tempat ini terletak di lingkup pengaruh jalan yang benar dan sangat aman, bahkan lebih aman daripada saat dia berada di Pulau Tianhai. Justru karena keamanan di sini, ketika dia meminta orang tuanya untuk meninggalkan rumah, Penatua Yin dan Penatua Ren tidak menghentikannya, tetapi hanya memperingatkannya untuk tidak pergi terlalu jauh.